penting, begini tuh bagus, dan kalian hanya bisa dapatkan di room Islam. Coba lihatlah, kenapa di room Kristen itu tidak ada diskusi yang tajam begini? Karena tahu, kalian pun tahu teman-teman Kristen, orang yang sedang mendoktrin itu dia tidak mau ditanya tajam. Pendeta-pendeta, apalagi di gereja, bagi saya menyebalkan, seriusan, ngoceh terus, dan saya tahu datanya, ngoceh terus, beda dengan datanya. Saya seriusan mendengar, saya perhatikan ya di YouTube, saya perhatikan, bosan saya, tapi saya coba tetap perhatikan pendeta ngomong sampai 30 menit, menjijikan. Apa yang disampaikan tidak ada dalam Bible, jauh pandang, seriusan. Nah, diskusi ini bagus dan kalian dapatkan dari room Islam. Ngomong dulu terakhir nih. Ini terakhir aja. Soalnya saya kan nanti ada perlu. Bang Emmanuel lanjut ya. Saya cuma terakhir aja. Iya bener. Dia nggak salah tuh, Bang Emmanuel. Kang San bener. Oke. Kalau mendengar pendeta menjijikan, banyak ngomong. Cuman gue heran, Kang San mirip pendeta loh. Iya, lu mirip pendeta loh. Gue ganti baju, gue Terakhir masuk ke gereja, lu laku loh Kang San. Sumpah lu laku. Terakhir ada Kristen setelah debat membisiki kepada saya. Tapi saya lihat dia jujur. Saya nggak tahu apa yang buat. Pak, ente bagus, ente bisa makmur katanya. Kalau ente mau jadi pendeta Advent. Masalah generasi. Bang Rahmat kan. Bang Rahmat jangan sebutkan sendiri namanya. Nanti kita ketemu. Nanti insyaallah. Namanya Rahmat. Jangan ngomong orang. Kode etik jurnalistik. Udah gue yakin Bang Rahmat buat kecil namanya. Lanjut. Oke, Kang Chan boleh nanya ya? Boleh, Pak. Oke. Dalam surat Al-Baqarah 250 ya. Dikatakan kisah tentang Talut. Aku tanya dulu Kang Chan. Saya nggak ada ini Pak, nggak ada ini Quran. Boleh nggak tanya yang lain? Nggak apa-apa. Jangan itu. Bentar dulu. Ini TV-nya apa? TV. Ininya mati lagi Qurannya. Oke. Bentar dulu. Saya pakai device ini ya. Debat. Saya pakai ini tadi Quran fisik. Google dulu ya. Boleh. Baik. Surat apa tadi Pak? Surat Al-Baqarah 249. Al-Baqarah 249. Apa, Mi? Enggak. Al-Baqarah. Ini Qurannya scroll ke atas. Maaf ya. Maaf ya kalau agak lama, Bang, mati dari kemarin sih komputernya. Boleh. Nyekrol ke atas ini nggak ke pinggir. Oke. Ya, silakan Pak. 249. Aku baca Kang Chan ya, nggak apa-apa. Ini nanti nggak apa-apa. Validasi ya. Ya. Al-Baqarah 249, aku baca nih apanya kata-katanya. Maka ketika Talut membawa bala tentaranya, dia berkata, Allah akan menguji kamu dengan satu sungai. Benar itu Kang Chan? Ayat itu? Iya, betul. Betul. Maka barang siapa meminumnya, dia bukanlah pengikutku, dan barang siapa tidak meminumnya, maka dia adalah pengikutku, kecuali menciduk seciduk dengan tangan. Menciduk nih dengan tangan, tanda petik 2. Tetapi mereka meminumnya kecuali sebagian kecil dari mereka. Terus ketika dia Talut, dalam kurung Talut ini, dan orang-orang yang beriman bersamanya menyeberangi sungai itu, mereka berkata, kami tidak kuat lagi pada hari ini melawan.
Jalut dan bala tentaranya. Mereka yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, betapa banyaknya kelompok kecil mengalahkan kelompok besar dengan izin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar. Pertanyaannya, Talut ini siapa Talut ini? Talut. Mm-mm. Talut tuh kalau di Yahudi itu siapa? Saul ya kalau tidak salah ya. Saul ya. Saul. Jalut itu Goliat ya. Jalut Goliat Goliat betul. adalah Yang Saul, gede. ya? Oke. Aku tanya dulu ke Kang Chan. Apakah kisah ini benar atau sebuah salah penulisan dalam Al-Quran? Aku bilang Benar lah. Benar. Ini sebenarnya adalah kisah Gideon yang membawa bala tentara Israel melintasi sebuah sungai untuk menguji apakah mana tentara yang layak dibawa dan yang tidak. Kisah ini ada di Hakim-Hakim, tunjuk samamu. Kisah ini bukan kisah Saul. Kisah ini bukan kisah Saul, kisah ini adalah kisah Gideon sebenarnya yang membawa tentara Israel untuk meminum air. Biar ku baca samamu kisahnya di Alkitab ya. Yang mana kisah ini adalah kisah Gideon bukan Boleh. kisah Saul. Ntar ku baca. Saya kira nanya apa? Iya boleh. Ya. Lalu Gideon menyuruh rakyat Hakim-Hakim 6. Doubling. Saya yang doubling, bentar saya ganti dulu. Oh ya, lanjut GB. Biar ku tunjukkan samamu, ini salah kisah, bukan kisah Saul ini, tapi kisah Gideon. Inilah kisah Gideon itu. Hakim-Hakim 7 ayat 5. Lihat, dengarkan kisahnya. Apa itu sekarang? Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun ke air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, kepada Gideon ya. Setiap orang yang menjilat air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, kau pisahkan. Demikian juga setiap orang yang berlutut untuk minum. Oke, pisahkan itu. Ayat 6. Orang yang menjilat air dengan membawa dengan tangannya ke mulut, ini berjumlah 300 orang, tetapi rakyat yang lainnya semua. Ayat 7. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon ya, bukan Saul. Gideon, dengan 300 orang yang menjilat air itu, aku akan menyelamatkan kamu dan menyerahkan orang-orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi rakyat yang lain boleh pergi ke tempatnya masing-masing. Oke. Kutanya dulu Kang Chan, kenapa kisah Gideon masuk dalam kisah Saul di Al-Quran? Oke, coba buka Yeremia 8 nomor 8. Baca Yeremia. Yeremia 8. Ada hubungan apa Yeremia? Ini kisah yang menjilat air ini. Dibaca dulu. Kebiasaan. Boleh. Yeremia 8 ayat berapa Kang Chan? 8. 88 ya. Nanti Noel kan pembahasan kitab versi Bible dan Al-Quran. Habis ini kugas kau ya, versi Bible dan Al-Quran ya. Slow kau. Iya betul. Sebentar, ini aku baca nih. Yeremia 8 ayat 8 ya. Nih. Bagaimana kamu dapat berkata, ini kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena ahli kitab yang penuh dusta sudah membuatnya menjadi dusta. Apa ini? Apa ini Kang Chan? Ya. Jadi yang dusta Al-Quran atau Torah kalian? Torah yang dicuri oleh kalian. Saya ulang. Jadi yang dusta ini Al-Quran atau buku kalian? Torah yang dicuri oleh kalian? Sebentar dulu. Jadi kan kau ingin mengkalibrasi dengan Torah. Nah, menurut Yeremia 88, yang dusta itu Al-Quran atau Torah kalian? Dijawab dong. Coba diulang. Jangan ya. Bagaimana kamu berkata kami bijaksana? Kami memiliki Taurat Tuhan. Wajahmu itu loh.
Santai dulu satu. Bagaimana kau berkata kami bijaksana? Kami memiliki Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena-pena palsu, ahli kitab dusta. Kau pakai baca apa itu? ILT ya? Ah. Iya. Pakai baca apa itu? ILT kan? Ah. Dusta telah membuatnya menjadi dusta. Telah membuatnya menjadi dusta. Jadi yang dusta itu Al-Quran atau Torah yang ada di buku kalian? Nggak ada dusta, Torah nggak ada dusta itu. Tanya baru dibaca barusan. Bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana? Kami memiliki Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena-pena palsu dalam terjemahan lain, pena-pena palsu dan kalau kita ahli kitab dusta telah membuatnya menjadi dusta. Ada dusta nggak di situ? Nggak ada dusta. Ada dusta nggak? Coba dibaca lagi. Khawatir salah baca. Baca lagi coba dibaca. Kita jangan lari ke situ dulu. Mari kita bahas. Kan Anda ingin mengecek apakah Al-Quran atau Torah, hakim-hakim, Torah itu dalam definisi orang Yahudi bisa Pentateuch, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, atau bisa seluruh buku dari Tanakh, termasuk dengan Ketuvim. Sebentar dulu. Sekarang kalau Anda ingin membandingkan Al-Quran dengan yang ada di dalam Hakim-Hakim, yang palsu, yang dusta yang mana? Al-Quran atau buku Hakim-Hakim menurut Yeremia 8 nomor 8? Hakim-hakim ini bukan kitab Torah. Makanya saya katakan, Torah dalam pengertian Yahudi itu ada 3. Sebentar, ada 3 minimum. Pertama, Torah secara generik artinya hukum. Karena Abraham di dalam Bible juga menerima Torah. Tahu nggak Abraham menerima Torah? Nggak tahu. Abraham menerima Torah. Abraham menerima Torah. Nah, tahu nggak? Torah turun kepada Musa. Nah, berarti tidak tahu. Nanti setelah ini complete selama 90% saya tunjukkan Abraham menerima Torah. Sebentar. Torah bukan, Torah itu adalah hukum. Definisi kedua, Torah itu adalah Pentateuch. Saya sebutkan tadi, 5 kitab Musa. Definisi Torah itu adalah Tanakh itu sendiri semuanya. Nah, sekarang jangan kamu berkata kami bijaksana, kami memiliki Taurat Tuhan. Sesungguhnya pena-pena palsu dan terjemahan LAI, atau katakan ahli kitab dusta, telah membuatnya menjadi dusta. Jadi kalau yang satu dusta, yang satu tidak dusta, mana yang dipercaya? Al-Quran. Selesai. Al-Quran tidak ada dusta. Torah dusta. Dimaling lagi. Spanyol. Oh, separuh nyolong. Coba. Mana? Pingsan. Itu ya. Teman-teman sekalian, yang kalian punya itu bukan firman Tuhan. Menurut siapa? Menurut Paulus. Menurut siapa? Menurut Yohanes. Menurut siapa? Menurut Markus, Matius, Lukas. Bukan firman Tuhan. 2 Korintus 11 nomor 17. Aku berkata-kata bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Lukas. Banyak orang memberitakan peristiwa yang terjadi. Wahai Theophilus, banyak orang memberitakan peristiwa yang terjadi di antara saksi mata. Theophilus ini entah nama pejabat. Theophilus yang dikasihi Tuhan, orang Romawi. Lalu aku, Lukas, melakukan penyelidikan, membukukannya. Untuk siapa? Untuk Theophilus. Ada firman Tuhan, ada ilham Roh Kudus, nggak ada. Saya tantang seluruh Kristen di dunia ini, di Indonesia lah, atau di Komalah. Berikan kepada saya satu saja data bahwa dari Matius sampai Wahyu ini dia adalah firman Tuhan, diilhamkan oleh Roh Kudus, diilhamkan oleh Tuhan, diwahyukan oleh Tuhan. Satu data saja. Satu saja. Udah sebulan lebih ketika diskusi offline. Berikan, dan tidak pernah terjawab hingga hari ini. Berikan satu data saja dalam Bible dari Matius sampai Wahyu bahwa ini adalah firman Tuhan. Diilhamkan oleh Roh Kudus seperti klaim gereja. Yes. Nah, kalian menganggapnya itu kitab suci firman Tuhan. Karena siapa yang ngajarin? Orang gereja. Maka kalian akan terus dalam kutukan. Kutukan itu kutukan ketidakkonsistenan. Itu peristiwa, Pak, yang terjadi. Pewarta. Bisa salah? Sangat. Matius dengan Lukas berbeda pendapat. Bertentangan bahkan. 2000 tahun.
Kelahiran Yesus, kata Matius zamannya Raja Herodes. Kata Lukas zamannya Archelaus anaknya Raja Herodes. Jauh 9 tahun jaraknya. Darel. Kisah tentang Darel. dulu. Darel. Oh, iya. Habis ini Bang Blender saya harus kantor anak dulu. Dengar suara Bang Blender langsung. Nah, udah mulai dia Kang Chan. Iya, udah mulai dia gundah gulana dia. Ya, Bang Nek. Silakan. Kisah tentara Israel yang melintasi sungai disuruh Allah berfirman kepada Gideon itu untuk meminum air, itu kisah Gideon, Kang Chan, bukan kisah Tapi Saul. palsu, tapi dusta. Tadi nanti saya berikan jawaban sebenarnya itu. Teman, coba selesaikan dulu. Itu kan dusta. Sebentar. Sebenarnya Kang Chan, ini pendapatku ya. Kisah ini didengarkan oleh seseorang penulis lalu memasukkannya ke Al-Quran, tetapi salah dengar dia, salah kisah. Yang seharusnya kisah Gideon masuk ke kisah Saul. Nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa, diajukan. Dan itu sudah diajukan dari dulu. Nggak apa-apa. Kang Chan, kisah menceduk air begini, itu kisah Gideon yang membawa orang pasukannya melawan tentara apa itu yang kafir itu, tentara yang nggak mengenal Allah itu. Oh, jadi Bang Immanuel, yang dipilih itu ya Bang Immanuel. Sebentar aku motong. Yang dipilih ada yang minum caranya begini, caranya Iya, yang betul. dibilang Al-Quran itu kisah Saul, padahal itu kisah Gideon. Ya nggak apa-apa, gini. Memang itu sudah dari dulu bahwa Nabi Muhammad dituduh mengutip cerita-cerita lalu dimasukkan ke dalam Quran, lalu ada missing link di situ, itu sudah dari dulu. Ya, berhak diajukan. Tapi dimasukkan kisah Saul. Coba Nah, cek. satu, ya baik. Itu asumsi atau Anda bisa buktikan? Alkitab membuktikannya. Loh, Bible ini palsu. Satu. Yang kedua begini, dengar. Kalaulah kita pakai konfigurasi itu ya. Ya. Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad, mengutip banyak kisah-kisah dari luar, dimasukkan ke dalam Quran, ada yang miss, gitu kan? Itu satu miss. Betul nggak? Betul nggak? Begitu kan? Sekarang, sebentar dulu, kita buktikan sekarang. Menurut Anda, bisa nggak Nabi itu musyrik? Itu nggak ngerti aku nggak tahu musyrik apa. Di dalam Bible ada yang Nabi yang musyrik. Atau gini aja, menurut Anda begini, bisa nggak Tuhan kalah dengan bergelut dengan makhluk, dengan Yakub? siapa Nabi yang musyrik, Cang Chan? Kita Daud. Sebentar. Bisa nggak Tuhan Pak Immanuel, Anda tidak bisa menginterupsi di tengah-tengah diskusi dong. Santai dulu. Bisa nggak Tuhan bergelut dengan Yakub, dengan makhluk, dengan manusia, lalu Tuhannya kalah? bisa. Tuhan kalah. Yakin? Tuhan kalah. Coba bayangkan Tuhan kalah. Jangan kau bawa ke situ. Sekarang Loh, di situ. Kalaulah Quran itu mengutip Bible, kalaulah Quran mengutip apa yang tertulis, kenapa tidak ada dalam Quran? Quran itu meluruskan semua yang ada, kekeliruan yang ada dalam buku-buku yang lalu. Enggak, gini. Maka Izin. Aku masuk gini. Immanuel, Silakan. gini loh. Masalah Gideon itu tidak ada pembuktian. Mari kita bahas yang nyata di depan mata kepala kita lihat. Apa itu? Jasad Firaun. Yuk, mari. Sama-sama dua-dua cerita yang sama. Di dalam Bible kalian, Musa menyeberangi laut menyelamatkan Bani Israel. Tunggu dulu. Enggak. Sabar. Begini. Tunggu. Begini Noel ya. Kenapa Sabar ya. kisah Gideon masuk dalam Tunggu kisah dulu. Saul? Sabar dulu, aku bicara sebentar. Dari tadi aku diam. Kau terus jantungan kalau aku bicara. Silakan. Oke? Kan tadi kau ingin membuktikan kebenaran, ya kan? Oke. Kalau Gideon kau buka di YouTube, jasad Firaun ada sampai sekarang. Bang Blender lanjut dulu ya. Saya nganter anak Ya, dulu. oke, Kang Jan. Ya. Jasad Firaun masih ada sampai sekarang. Kok bisa ada? Dan itu kisahnya sama di dalam Bible dan Al-Quran. Sama kisahnya. Pertanyaannya, di manakah datanya? Kalau Al-Quran jelas ya. Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 50 dikatakan, wa iz farokna bikumul bahro fa anjainakum wa akhraqna ala firaun wa antum tandurun.
Ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, lalu kami menyelamatkanmu dan menenggelamkan Firaun. Tuhan kami yang menenggelamkan Firaun sehingga jasadnya masih ada sampai saat ini. Kemudian ketika kau buka Al-Quran surah Yunus 92, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Jadi begitu Tuhan kami menenggelamkan jasad Firaun, kemudian diselamatkan jasadnya dan menjadi mumi sampai saat ini, menjadi bukti pembelajaran di depan mata kepala kita. Ya, sekarang dalil ya di dalam Al-Quran jelas Tuhan kami yang mematikan dan menenggelamkan Firaun. Bisakah kau buktikan kalau Tuhan kau yang menenggelamkan Firaun? Tadi berbukti kitab nih. Kalau masalah Gideon tadi nggak ada buktinya, nggak ada kita apanya, fisiknya nggak ada. Tapi kalau Firaun ada sampai sekarang. Nah, bisa nggak kau buktikan? Buktikan di mana datanya kalau Firaun itu Tuhan kalian yang menenggelamkan. Woi, kok lari kau? Woi, Deren, macet. Woi, mananya? Kabur. Woi, kabur. Mencret. Kabur apa diturunin itu Bang Emanuel? Nggak ada Pak Jemi. Pak Jemi kita nggak turunin, nggak ada yang turunin Pak Jemi. Saya juga moderator di sini. Ya, saya juga moderator di sini. Bang Blender, aku masih ada waktu 8 menitan lebih nih keluar. Cuman silakan, aku mau Pak nanya Jemi. sama Bang Blender nih. Yang namanya Firaun itu generic name, nama orang atau nama jabatan nih? Namanya Ramses. Firaun itu gelar. Betul. Oke. Nah, jadi itu kan masih ada jasadnya sampai sekarang kan? Masih ada kan? Dan itu menjadi pelajaran buat kita. Sejarah yang terjadi di Bible kalian mengatakan sama kisahnya. Musa menyelamatkan Bani Israel dengan membelah laut. Kemudian Tuhan kalian menyelamatkan Bani Israel dan Musa. Setelah mereka selamat, maka Firaun dan pasukannya tenggelam. Nah, Selamat pagi Blender. dah, ya. Terus kemudian dalam sama. dalam hal ini Bang Blender mengatakan Firaun yang bernama Ramses tenggelam di Laut Merah. Betul. Lanjut. Ya, nah sekarang kan siapakah Tuhan? Kita cari kebenaran ya, karena sama ceritanya. Bible dan Al-Quran sama ceritanya ini, sama. Mari kita buktikan cerita manakah yang benar berdasarkan kitab. Nah, jelas di dalam Al-Quran dikatakan Tuhan kamilah yang menenggelamkan Fir'aun. Tuhan kami, dalilnya di surah Al-Baqarah 50. Dan kemudian pada hari ini kami selamatkan jasadmu. Ketika hari ini kita baca Al-Quran 92, pada hari ini kita baca hari ini, buka di YouTube masih ada jasadnya. 1 bulan ke depan baca lagi Al-Quran, pada hari ini kami selamatkan jasadmu, buka di YouTube masih ada jasadnya. 1 tahun, 2 hari sebelum kiamat kita baca Al-Quran, pada hari ini kami selamatkan jasadmu, masih ada di YouTube. Itu buktinya apa? Buktinya Tuhan kamilah yang mengangkat jasad Firaun, Tuhan kami yang menenggelamkan. Ada dalil dan buktinya. Bentar, Sekarang Bang Blender. bisakah buktikan? Bentar Bang Blender, aku mau nanya. Jasad siapa yang diselamatkan dalam Al-Quran itu? Firaun, kan gelarnya Iya, Firaun. Iya, Firaun Ramses kan? Iya, namanya kan Ramses. Gelarnya kan Firaun. Firaun Iyalah, Ramses. Soalnya kan begini, Iya. jasad Firaun itu banyak banget. Mungkin ada 10 kali jasad Firaun di museum-museum. Nah, kalau kita ngomongin Ramses, sekarang jasad Ramses ada di mana? Di Mesir. Di museum mana? Di Mesir lah, di museum mana? Nah, ada datanya Blender. Enggak, gini dulu. Sekarang bisa enggak kalian tunjukkan data, dalil dulu, nanti baru kita bahas itu. Tunjukkan dalilnya, di mana datanya Tuhan kalian menenggelamkan Firaun. Ya begini. Mana datanya? Sejarahnya yang kamu bilang ada nggak datanya? Enggak Fakta sejarahnya ada nggak? Sebentar Bang, Jangan. aku nanti 5 menit lagi turun. Bang Blender lanjut dulu sama saya ya. Sebentar ya. Ini ngisi waktu saya sebentar. Karena menurut yang ada di data di Alkitab, di Bible kami, di kitab suci kami, Tuhannya Musa menenggelamkan Firaun yang bernama Ramses. Dan tidak ada jasadnya karena tenggelam di laut. Orang 5 hari, saya itu tukang mancing, Ustadz Ari tukang mancing. 5 hari tenggelam di laut itu udah gak akan ada bentuk orang itu.
seperti balon bentuknya. Karena nggak ada gitu. Ramses itu yang saya tahu, saya pun tahu jenazah yang namanya apa, jasadnya atau corpse-nya, mayatnya dari Firaun yang bernama Ramses nggak ada. Kalau ama di musim mana? Jadi nggak ada, kita nggak pernah akan mengatakan bahwa Firaun yang bernama Ramses itu jasadnya diselamatkan, nggak ada, tenggelam di laut. Entah itu Jadi, hanyut, entah itu oke, dimakan. baik. Jasad yang diyakinin sebagai Firaun sekarang berada di Museum Nasional Peradaban Mesir di Kairo. Itu sekarang ya. Jasadnya sekarang yang diyakinin sebagai Firaun ataupun Ramses berada di Museum Nasional Peradaban Mesir di Kairo. Dah. Jadi ini yang kita bahas. Itu ada jasadnya menjadi mumi. Ya, itu sudah tidak bisa terbantahkan lagi. Kenapa? Karena sejarah yang nyata sehingga dimuseumkan. Masih ada itu jasadnya. Dan dalilnya di Al-Quran jelas. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelah kamu. Sesungguhnya kebanyakan manusia benar-benar lengah. Ketika Tuhan kami yang menenggelamkan, dalil banyak. Banyak dalilnya Tuhan kami yang menenggelamkan. Di surah Al-Araf juga ada dikatakan. Kemudian kami menghukum mereka, maka kami menenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat kami. Ditenggelamkan, banyak dalilnya. Ditenggelamkan, Firaun ditenggelamkan. Kemudian setelah ditenggelamkan, diangkat jasadnya. Inilah yang ada di Mesir. Dan dalilnya jelas. Pada hari ini kami selamatkan jasadmu. Tertulis, diselamatkan Tuhan kami jasadnya sampai saat ini yang ada di Mesir. Itulah dia. Nah, sekarang mana dalil di kalian bahwasanya Tuhan kalian yang menenggelamkan Firaun? Nggak ada bukti nyata seperti itu. Yang ada sebentar Bang Blender, maaf ya, bentar ya. Yang ada cuma dikatakan bahwa tenggelamkan, dan pasti nggak ada jasadnya, orang mati di laut kok istilahnya. Oke, baik. Nggak mengambang kemana. Pertama itu, kedua gini, aku ini cuma terakhir Bang Blender, aku turun ya setelah ini ya. Ya, Tapi ini aku punya pertanyaan. Enggak, aku sebentar ada perlu dulu, mungkin setengah jam lagi atau 1 jam lagi naik lagi. Enggak, yang jadi masalah, saya nggak akan membantah kalimat yang ada di Al-Quran itu bahwa kami akan menginikan jenazahnya. Oke, fine, itu saya setuju. Yang jadi masalah, Bang Blender mengatakan ada di museum di Kairo. Itu tuh jasad Firaun Ramses atau bukan? Karena Baik. Firaun tuh Kan- banyak banget loh. Oke, Selama baik. gini, selama kalau Bang Blender bisa menunjukkan bahwa di museum ini ada yang namanya mumi atau jenazah dari Firaun bernama Ramses, ini udah terbukti, udah diuji karbon segala macam dan lain-lain lah, ilmu pengetahuan bahwa itu Ramses yang ada ketika di zaman Musa, ya berarti Al-Quran benar ayat itu. Asal Baik. Abang bisa menunjukkan bukti seperti itu. Oke. Clear ya Bang? Tolong Anda baca, buka di situ Profesor Dr. Maurice Bucaille. Dia peneliti dari Prancis. Nah, di tahun 98 dia meneliti jasad Firaun dari Prancis. Oke? Profesor Dr. Maurice Bucaille ini seorang Kristen. Dia di sini ingin membuktikan kalau Al-Qur'an itu salah. Karena apa? Karena di dalam Bible kalian tidak ada dalil Firaun itu tenggelam, nggak ada. Tapi Al-Qur'an ada. Nah, untuk membuktikan, jadi Profesor Dr. Maurice Bucaille ini ingin membuktikan kepada dunia bahwasanya Al-Quran itu salah karena tertulis di surah ini 92. Maka dia meminta izin kepada Presiden Prancis melalui Presiden Mesir untuk meneliti jasad Firaun tersebut. Setelah diteliti, ternyata banyak sisa-sisa garam di dalam tubuh jasad Firaun, dan benar itu adalah Ramses II. Sudah diteliti, itu benar adalah Ramses II. Maka saat itu juga kemudian dia pun bersahadat. Kelas? Bersahadat. Anda sedang buka Profesor Dr. Maurice Bucaille yang sudah meneliti dan menyatakan Ramses II. Dia Ya, profesor. nanti saya baca, saya cari. Bang Silakan. Blender sama yang lain semua di atas, saya turun dulu ya. Tadi udah janji dari awal kan, jam 8 saya ada perlu dulu. Di setengah jam lagi mungkin naik atau 1 jam lagi. Makasih semuanya ya yang di atas. Yuk. Ya ini si Immanuel mana ini, kok kabur dia nih? Hah? Iya yang nantang. Dia yang nantang, Bang. Dia Mana ini yang nantang, dia nantang, kabur.
Aduh mah udah mencret belum apa udah kabur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, inilah bukti kebenaran Al-Quran. Ketika kalian baca Al-Quran itu, pada hari ini kami selamatkan jasadmu. Kau lihat di dalam YouTube masih ada jasadnya. Beda ketika kita baca di kulkas 3 pintu. Pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Hei, pada hari ini, setiap hari Tuhan kalian lahir. Setiap hari, asal kubuka Tuhan lahir. Hah? Beda. Pada hari ini, maka di sini, pada hari ini kami selamatkan jasad Firaun. Pada hari ini telah lahir. Setiap hari aku nelpon Wak Daud. Wak Daud, ada nggak Tuhan lahir Wak Daud? Bible itu setiap hari Tuhan lahir. Makanya aku pastikan Wak Daud, kabari dulu di mananya Tuhan lahir Wak Daud. Kena maki aku sama Wak Daud. Biar tahu kalian, kena maki gara-gara baca Bible kalian tuh. Hah? Gara-gara Bible kalian itu dimaki Wak Daud. Wak Daud pun lagi goreng pisang pun dimakinya aku. Hah, disiramnya minyak panas tuh. Kau kasih nanya Tuhan aja kerja kau. Itu tertulis, buka di Lukas 2 itu. Pada hari ini telah lahir Tuhan Juru Selamat. Ketika setiap hari aku baca, ya berarti hari ini lahir. Kan gitu. Ku cari kemana-mana, habis paketku. Ku tengok di situ ada Wak Daud. Ku teleponlah Wak Daud. Pokoknya saya coba Wak Daud. Tuhan lahir di mana? Nah, itulah dia. Makanya kalau kalian mencari kebenaran antara dan bumi bosku, maka tadi Noel tadi sok-sokan mengatakan Tuhan kami yang menjiplak ataupun apa. Nah, berserak kau Noel kan? Hah, bersosokan. Kau tadi mengatakan ikut-ikut. Aduh, jauh berbeda lah bos. Ini jelas ya, kalau Gideon itu tidak ada bukti nyatanya yang kita lihat. Tapi kalau Firaun ada. Di depan mata kepala otak kau tuh kau buka di YouTube ada jasadnya. Itu baru keren. Kita bahas. Hah? Sama ceritanya. Sama cerita di Keluaran itu. Katanya mau membelah laut, ketika tongkat membelah laut. Sama ceritanya. Tapi adakah datanya bahwasanya Tuhan kalian menenggelamkan Firaun? Siapakah jasad yang ada di Mesir itu? Itu Ramses II bos. Jelas sekali. Jelas Tuhan kami yang menenggelamkan dan Tuhan kami yang mengangkat jasadnya sehingga menjadi pelajaran buat kita sampai saat ini dan hari kiamat. Dipastikan sampai kiamat pun jasad itu tetap ada, karena di Al-Quran tertulis pada hari ini tidak akan pernah berubah Al-Quran itu dan tidak pernah juga hilang jasad Firaun situ. Ya, beda dengan Bible kalian. Itulah bukti yang nyata ya, secara sains ya. Secara sains sebenarnya. Ini bukti yang nyata. Di depan mata kepala otak kalian. Hah? Ini dia. Cuman kalau memang sulit menerima kebenaran, sulit lah. Ini nyata ya. Mana? Kabur kalian kan? Mati. Mati kalian. Mati. Kalau aku nyerang tadi, mana si Noel? Baru bersuara aku udah kejang-kejang. Udah. Malam nantangin abang. Makanya semalam, makanya abang terkejut. Ya, Noel nantang abang. Setiap abang naik, kabur. Abang naik, kabur. Ini kok berani nantang dari mana? Nah, coba baru tahu. Makanya si Noel ini mau nantang. Enggak salah apa cemana? Lagi mabuk apa enggak si Noel ini pikir? Hah? Lagi mabuk dia nih. Enggak pun mabuk. Makanya setiap dia ada di Komal, abang naik, kabur dia. Weh, lari kau. Lari. Makanya nantang pulang kabur juga deh kan. Banyak lagi mabuk berarti semalam tuh mabuk. Udah jantungan lah dia mau menghadapin aku. Mencret pula sok-sok pula prem-prem Al-Quran kepala bapaknya itu. Kabur. Makanya terkejut. Ini nggak salah. Nggak salah si Noel ini nantang saya nih, nggak salah. Hah? Entah lagi mabuk atau lagi apa sekarang nih. Perasaan ketika diskusi sebelumnya, ketika saya naik, langsung kabur nggak permisi. Masih belum cakap aku, belum cakap. Masih diam aja, kabur. Ini tadi baru cakap langsung kabur kan? Aduh Noel kalau kau lah pulanya. Aduh, salah mabuk kau nih, kurasa nggak aja kau nih. Baru aja dibilang udah kabur. Baru salam bang, baru salam udah gitu. Iya. Baru assalamualaikum bang. Belum kupecahkan piring masih berbicara. Belum pecah piring, nggak permisi dia, kurang ajar Noel nih. Hah? Semalam nantang permisi lah, dia nggak ada permisinya, main kabur-kabur aja. Kalau bapaknya itu, aduh, ku kejar nanti dia nih, ya tengoklah, ku kejar dari kemanapun. Ntar aku panggil lagi dia. Kabur dia,
Belum apa-apa kabur. Aku tadi diam Noel karena kau tadi menyinggung seolah-olah Al-Quran kami itu tidak benar. Kau bahas itu makanya aku masuk. Kalau nggak aku diam tadi. Kalau kau nggak menyenggol-nyenggol Al-Quran begitu, aku diam. Tapi karena kau tadi mengatakan seolah-olah Al-Quran kami itu yang meniru-niru Bible Clan, menjiplak. Al-Quran kami yang salah, makanya aku masuk. Aku giling lah kau. Kau kasih biarkan. Coba kau nggak kau bahas itu tadi. Aku pun diam. Kau aja berdua maka kencan. Karena aku udah tahu kau pasti mencret. Aku buat pasti mencret, ya kan? Pasti mencret kau Noel. Makanya tapi ketika kau singgung, masuklah aku anak mudanya bos. Beserak kau, kabur kau monyet. Noel. Enggak saja itu Bible Clan sangat jelas ya. Sangat jelas. Jelas sekali di Bible Clan itu jauh beda lah bos. Pada hari ini maka hari ini, pada hari ini maka hari ini. Kau baca Al-Quran itu, maka hari ini kami selamatkan jasadmu. Sama ceritanya, sama. Tapi sampai mencret pun tidak akan ada tertulis Tuhan kalian menenggelamkan dari Firaun itu. Nggak ada, tidak ada, tidak tenggelam. Di dalam Bible Clan di Keluaran itu tidak ada dikatakan Firaun itu mati tenggelam, nggak ada. Entah kemananya Firaun itu, entah kemana dia, nggak ada dinyatakan tenggelam. Hanya pasukan saja. Firaun entah kemana, sporing entah kemana, nggak ditulis. Nggak tertulis, Firaunnya nggak tertulis. Kalau misalkan Firaunnya dinyatakan tidak mati, kau, bulhab, longor kali kau ya. Ketika kalian mengklaim aja kalian, mengklaim abad ke-7, mari kita buktikan siapa yang menjiplak, Kristen atau Islam. Ayo naik kau, kita buktikan. Mari kita buktikan. Mencret lo aku buat. Jangan kau mengklaim saja kau abad ke-7. Kau abad setengah lewat kau tahu kau. Nggak tahu abad kemana tuh, setengah lewat. Bible kau yang menjiplak Al-Quran kami tahu kau. Nggak tahu diri kalian. Bible kalian yang menjiplak. Mana buktinya? Kita buktikan. Ayo, mari kita buktikan. Jadi jangan kau berkoar-koar mengklaim tanpa bukti ya. Itu hanya klaim dari pendeta kepada kalian. Mari kita, biasanya oke, anggaplah Bible kalian duluan datang dibanding Al-Quran. Anggap ya, anggap. Biasanya yang terakhir datang, yang meniru-niru yang duluan datang ya. Yang terakhir datang biasanya yang meniru-niru duluan datang. Contoh, misalkan ada Kentucky Fried Chicken, Kentucky ya kan. Nah, Kentucky ketika ada Kentucky, sekarang sudah banyak meniru-niru Kentucky itu kan, ayam model kayak gitu kan. Kenapa? Meniru yang duluan datang. Ini siapa nih Elpano bentar lu. Udah. Jadi, contoh, kita anggap Bible kau duluan datang. Silahkan buktikan di mana Al-Quran kami meniru-niru Bible Clan. Buktikan dulu ya. Kalau kau tidak mampu membuktikan, jangan besar congor kau, jangan baluap, bulhab longor, jangan. Tapi aku bisa buktikan kalau Bible Clan meniru Al-Quran kami. Oke? Al-Quran kami duluan datang. Di dalam Al-Quran dikatakan kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Maut itu berasal dari bahasa Al-Quran. Maut artinya mati. Mati ya. Kullun nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Itu mati dari Al-Quran. Bible kalian ya menjiplak Al-Quran kami. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Hanya maut yang bisa memisahkan. Kenapa kau pakai kata maut di Bible kau? Bujangin pakai mak dalil rojane yang Kenapa kau pakai kata maut? Hei. Kenapa kau jiplak Al-Quran kami? Kenapa tidak kau gunakan kata mati? Kata mati dalam Bible-mu atau kata mampus, modiar. Apa yang sudah dipersatukan tidak bisa dipisahkan. Hanya mampus yang bisa memisahkan. Pakai kata mampus saja. Jangan kata maut, bos. Hei, itu bahasa Al-Quran. Kenapa kau jiplak dari Al-Quran kami kata maut itu? Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan. Hanya modiar yang bisa dipisahkan. Modiar pakai. Itu bahasa Indonesia. Kenapa kau harus pakai maut, bos? Maut itu bahasa Al-Quran. Kenapa kau tiru-tiru Al-Quran kami? Hei, kenapa kau tiru-tiru Al-Quran kami? Ngaku kau Bible kau duluan ada.
Tadi kan aku bilang, yang terakhir datang, yang meniru-niru yang duluan datang. Buktikan kepada kami kalau Al-Quran kami meniru-niru Bibelmu. Tapi Bibelmu sudah kubuktikan meniru Al-Quran kami. Berarti Bibel kau terakhir datang. Hah? Sorry lah ya, meniru Bibel kau yang banyak Amsal. Mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah. Dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Asik. Itu. Aduh. Sorry lah ya. Kalian pakai itu salah satu bukti Bible kalian meniru-niru Al-Quran kami. Bukti Al-Quran kami duluan datang dibanding Bible kalian itu. Mari buktikan. Kalau kau tidak bisa membuktikan, Bulhab, jangan kau mengklaim kami abad ke-7. Kima, kurang ajar, dalih rojan heang, bujang inam kau. Jangan ya, jangan kau bernasi. Kaulah dalih bujang inam. Tidak bisa kau buktikan, jangan kau lagi mengatakan abad 7 ya. Kau abad ke-180 kau, longor. Udah kita buktikan ini. Mana bukti kau? Kalau mengklaim sajanya, semua orang bisa. Misalkan aku mengatakan, Bulhab menjinahi mama kandungnya sendiri. Bolehkah? Boleh. Boleh kan aku mengatakan gitu? Si Bulhab itu menjinahi mama kandungnya sendiri. Si Bulhab itu menyorong mama kandungnya sendiri. Bolehkah aku mengatakan itu? Boleh. Boleh. Boleh kalau mengklaim boleh, tapi ketika ditantang, mana buktinya blender? Kan gitu, bukti dong, ya kan? Nah, makanya kalau mengklaim mengatakan itu boleh, tapi bukti bos, Bulhab bukti, ya. Kalau congor sampah, makanya nggak bisa bedakan antara congor kau dengan sampah, sama-sama baunya. Mana pula gigi kalian hijau belumut semua, makanya bau sampah mulut kau. Itulah, kayak bau sampah. Makanya sampah mulut kau. Begitulah kau suka kali mengklaim, tapi nggak bisa membuktikan. Apa bedanya ketika aku mengatakan Bulhab itu pesundal, Bulhab itu lahir? Boleh dong aku mengatakan gitu. Tapi ketika aku menyatakan gitu, naik kau ke atas, kau tuntut perkataan aku. Apa masuk ke blender? Mana buktinya? Aku lihat dari pantat mamaku. Mana buktikan? Kan begitu. Bukti dong. Makanya ketika kau mengklaim abad 7, kita buktikan bos. Kalau nggak bisa kau buktikannya, jangan coba-coba. Malu kau. Itu sama sekali menampar kau sendiri, bodoh, longor, nggak ada otak, gimana babi dalih rejan yang. Apa yang kau sampaikan itu menampar ke kau sendiri, longor, bodoh, tolol. Makanya jangan coba-coba kau bernarasi. Jangan kau menghakimi kalau tidak mau dihakimi. Jangan dalih kau, bodoh oleh kau. Betua kau makin bukan bodoh, makin pintar kau. Makanya aku bilang lebih keren babi lagi daripada kalian. Lebih keren babi. Babi itu yang nggak punya harga diri, yang nggak punya akal, yang nggak punya kesadaran diri, tapi mereka dianggap memiliki akal dan punya kesadaran diri. Apa itu yang membuat mereka memiliki akal dan kesadaran diri? Mereka tidak menyembah sesama babi. Itu dia. Mereka sadar tidak pantas menyembah sesama babi. Mereka punya akal, padahal tidak punya akal. Mereka mampu berpikir tidak pantas kutuhankan sesama babi. Karena aku tahu kelakuan babi itu. Karena aku tahu kelakuan babi. Nah, siapakah yang punya akal? Kalian diberikan kelebihan oleh Tuhan, akal, ya, kesadaran diri. Tapi nggak kalian gunakan, bodoh. Nggak kalian gunakan. Sedangkan akal itu fungsinya untuk berpikir. Fungsi untuk berpikir kan. Nah, kau seharusnya berpikir, pantaskah kau menuhankan sama manusia? Lebih keren babi lagi daripada kau. Lebih keren binatang lagi daripada kalian. Lebih keren binatang, ya kan? Kenapa? Binatang itu punya kesadaran. Sadar dia. Nggak mungkin aku menyembah sama binatang. Akan aku binatang. Nggak mungkin aku babi. Aku tahu karakter babi itu. Nggak mau aku menyembah sama babi. Makanya parah kalian. Parah. Lebih parah dari binatang. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sungguh orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal dalam selamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Tuh, mereka sejahat-jahat makhluk. Benar nggak? Parahnya babi lebih parah kalian noten. Parahnya anjing lebih parah lagi kalian. Parahnya monyet lebih parah lagi kalian.
Ya, kenapa? Karena babi monyet itu nggak punya akal, nggak punya kesadaran, tapi mereka bisa berpikir tidak mau menyembah sama monyet. Gila, keren nggak? Hah? Keren nggak mereka? Kalian, aduh, diberikan akal, diberikan kesadaran diri, menyembah sesama manusia. Tolol nggak tuh? Hah? Tolol nggak kau? Lebih hebat mana, babi atau kau? Babi, oten, oten, babi, babi, oten, oten, babi. Mana nih lebih keren? Hah? Oten, babi, babi, oten. Bah, lebih keren babi ruhnya daripada oten. Waduh, mak gila kali ya. Oten muka peta, oten muka peta, babi, babi, oten muka peta, oten muka peta gigi hijau, babi, babi, oten muka peta gigi hijau. Wah, mana lebih keren? Pasir bang. Babi. Izin bang, izin Ya, bang, silakan. ada tamu bang. Ya, Dang, Anda. Halo Ya. Bang Blender. Ya, Halo Ya, Bang silakan. Blender. ya ngomong aja bang. Halo. Siapa? Nah, kalau nerangkan itu Bang, jangan sampai menghujat gitu Bang. Patutnya Di mana mau hujatnya saya? kamu bilang tadi oten babi, nggak boleh gitu. Lah Bang. iya. Tapi kalau- Oke, gini. Sebentar dengar ya. dulu, dengar dulu aku ngomong. Ya, ya. Nah, nanti kalau contohnya saya menghujat contohnya Muslim, contohnya ya langsung aja ke orangnya, jangan semua orang gitu Bang. Baru gentleman, abang Oke. ongkem, saya Boleh. ongkem. Oke, boleh aku cerita sebentar? Boleh aku cerita sampaikan kenapa aku mengatakan gitu? Oke. Boleh Bang, boleh Bang. Oke, boleh. baik. Jadi saat itu kemarin aku mengantar dedak makanan babi bersama temanku. Oke? Mengantar dedak dan aku yang membawa mobil pickupnya. Dah. Ketika Ya. dedak itu diangkat ke kandang babi, aku memperhatikan, aku di dalam mobil aja nih pickup ini. Tapi aku sambil memandang babi, ya kan? Yang ada di kandang itu. Kulihat babi itu ada yang berguling-guling main lumpur. Kemudian ada babi dikawinin sama jantan. Setelah dikawinin, masuk lagi jantan lain, dikawininya lagi babi betina tuh. Habis itu masuk lagi jantan lain, dikawinin. Nah, jantan yang pertama tadi dia tidak marah. Dia tidak marah, betinanya dikawini jantan lain. Ya, dia malah senang-senang. Terus kemudian ada lagi kulihat babi itu makan taiknya sendiri. Ya, aku perhatikan ini kan. Tapi ketika aku melihat babi-babi itu, ada yang menarik di dalam pikiranku. Ada yang menarik. Apa ya yang menarik dari babi ini ya? Walaupun kelakuannya seperti itu. Nah, di situ aku berpikir apa ya yang menariknya? Gak dapat aku. Tiba-tiba di samping aku lihat laki-laki dengan menggunakan kalung salib. Kalung salib tuh. Aku lihat dia. Ya, kulihat dia oten. Berarti dia orang Kristen. Oten. Kulihat ke kiri babi. Kulihat aku berpikir oten babi. Babi oten. Nah, aku ingin mencari tahu apa yang menarik loh. Jadi jangan Anda salah paham ya. Di dalam pemikiranku apa yang menarik dari babi ini ya. Nah, itu tadi. Jadi aku dapatkan simpulan ketika aku melihat oten berjalan di depan aku. Ya, oten babi. Babi oten. Apa yang berbeda nih ya? Oten babi, babi oten. Apa ya? Oh, baru teringat aku. Teringat. Ternyata aku dapatkan babi Tuhannya bukan babi. Itu yang kulihat. Babi ini Tuhannya babi. Oh enggak ya? Hah? Oten Tuhannya manusia. Oten babi, babi oten. Loh, ada yang berbeda. Nah, babi itu tidak menyembah sesama babi. Nah, aku lihat oten menyembah sama manusia. Nah, inilah yang kudapatkan. Loh, ternyata yang menarik aku, yang kudapatkan menariknya adalah babi ini lebih berakal daripada oten. Itu kesimpulanku. Kenapa? Karena dia sadar diri tidak menyembah sama babi. Gitu loh. Itu yang kudapatkan. Nah, oten diberikan akal. Ya, babi itu menyembah, abang lihat dia menyembah. Loh, aku kan cari tahu Tuhannya siapa. Kan nggak ada Tuhannya babi. Tadi abang bilang dia menyembah oten, abang Ya. bilang. Abang lihat Ya. dia situ. Kan aku cari tahu Tuhannya babi ini siapa ya. Abang kan tidak ada. bilang jangan abang bilang cari tahu. Abang bilang tadi nyembah oten babi itu. Emang abang lihat di situ gitu. Nyembah oten babi itu maksudnya cuman nya? Tadi abang bilang babi itu. Aku lihat babi oten. Ya aja. Nah, jadi sulit. Bertanya Babi. pun sulit. Babi itu setelah aku dapatkan, ku cari tahu babi ini Tuhannya siapa ya? Apakah babi juga? Kan begitu. Aku cari tahu apakah
apakah dia menyembah babi juga? Ternyata tidak. Itulah yang kudapatkan. Jadi babi itu tidak menuhankan babi, sesama babi. Itu loh. Iya, Tapi kalau iya. Oten Menyembah- menuhankan sama manusia. Berarti abang, perkataan abang itu babi itu nyembah Oten itu gitu. Kok babi nyembah Oten? Cuman hanya babi nyembah Oten. Aduh, Tapi kawan kali, Bah. Tapi abang bilang babi itu menuhankan, tidak. Ternyata dia nggak menuhankan. Abang bilang. Babi itu tidak menyembah sesama babi. Itu loh. Paham ya? Namanya bang, abang yang terlalu apa kali pikiran abang itu binatang bang. Ya Ya, iya, mana- itulah. Mana ada Itulah yang- ayam aja gitu, unta aja gitu bang, semua binatang gitu bang. Makanya inilah yang menarik. Setelah aku teliti babi-babi ini, ada yang menarik dari mereka walaupun kelakuannya Oh. seperti itu. Itu loh. Ya gitu. Ada Memang yang kayak menarik. gitu. Memang kayak gitu bang. Kalau pikiran emang sekecil serendah itu emang gitu bang. Wajar tuh bang. Aku maklum lah. Kalau pikiran abang rendah gitu maklum kita. Bukan. Apa bang? Ini kan penilaian aku. Ini kan penilaian aku saat Iya, itu. iya. Ya kan? Wajar kan? Penilaian abang. Aku nggak Ya. sangkal itu. Cuma Ya. jangan semua Oten dibilang gitu bang. Nanti kalau Loh, memang saat itu yang lewat Oten orang Kristen karena dia menggunakan kalung salib. Jadi aku Gimana? membayar. Hah? gimana abang lewat, sedangkan kerja abang aja sudah melanggar agama abang, beli Loh, ngantar deda, ngantar Kok ke aku kandang supirnya. Aku supir serap kebetulan saat itu yang bawa motor itu, mobil itu Kalau benar-benar sakit. abang, kalau benar-benar abang Muslim tidak melayani orang Oten, itu ajaran orang abang. Bukan melayani, dia kan minta tolong, ya kan? Tidak, Supirnya melayani itu sama sakit. Bang, sama itu bang, melayani membantu. Ya kalau bukan melayanin, kalaupun itu gini loh, kalaupun itu terjadi, ya itu menjadi tanggung jawabku, kan gitu. Kalaupun itu salah, menurut ajaranku itu menjadi tanggung jawabku, aku menerima ganjarannya, itu aja. Jadi abang sudah salah, tapi abang pula menilai. Abang aja Di mana salah? melangkah. Di mana salahnya aku? Loh, aduh. Hah? Abang aja Di mana sudah salahnya? melangkah, bang. Hah? Jangankan menegur menyapa, membantu orang dari agama lain, orang abang aja itu sudah apa? Siapa bilang? Siapa bilang? Siapa bilang? Jadi kalau tetanggaku Oten nggak kali dibantu. Sakit kan udah. Sakit kak? Jadi- Abang jangan kasar ngomongnya, sakit abang. Ya memang iyalah, kau pun nggak menuduh, kau menuduh tanpa bukti. Loh, Nggak bisa gitu, Bos. Baca kau, bukan kau kok Apa? Apanya kau? Tadi kan aku bicara gini loh, pemikiran aku sekarang begini. Hasil pemikiran aku sendiri aku menilai, ini penilaianku. Kalau kau memang tidak terima penilaianku, mari kita uji penilaianku ini. Karena aku mencari perbandingan. Duh, apa yang menarik ya? Apa yang menarik ya? Oten, babi, Oten, babi. Kan gitu. Antara kanan kiri, babi, Oten, babi. Duh, kalau ada kau menarik. bang, Nah, kalau Oten itu orang Kristen itu kan kelebihan daripada binatang diberikan akal. Ada akal. Bang, nengok kalian Muslim ini udah maklum ya kami bang. Beneran? Jadi nggak palanya apa. Cuman aku mengingatkan jangan kau nambah dosamu sendiri. Maklum apa? Itunya kau. Loh, maklum apa ini? Kenapa ini? Hah? Udah Kenapa maklum ini kan sekarang? nengok Muslim Maklum ini apa bang, maksudnya? maklum. Kok Udah framing, emang Bos? Dari bukan trap. Loh, kok maklum cuana? Memang kuturun. Ya apanya? Ini abang ini diskusi mau apa? Ini. Curhat. Tamu, izin sebentar ada tamu. Johan. Johan. Ya. Silakan Pak. Oh iya bang. Bu, Hmm. boleh tanya nggak kenapa Muslim ini teropong-teropong bulan dan di atas masjidnya ada bulan? Teropong bulan. Iya, buat puasa itu harus teropongin bulan. Lalu kenapa Karena- di atas masjid ada bulan? Katanya Oke. sembah dewa. Karena Tuhan kamilah pemilik penguasa langit dan bumi. gak nyambung. Kok Kenapa nggak nyambung? bulan? Hah? Kok nggak nyambung? Kenapa nggak nyambung? Enggak, kenapa bulan? Kenapa bulan? Karena ada bintang. Lambang di masjid. Karena lambang ada di masjid, bintang. Kenapa bulan? Karena ada bintang. Iya kenapa? Iya kan ada bintang.
Kok tadi gambar kan? Ya, Kenapa bulan? itu Karena ada bintang. lambangnya itu kan lambang Dewasin. Ah, lambang apa? Dewasin. Mana buktinya Dewasin? Mana buktinya? Lah, itu memang lambang Dewasin sebelum Islam. Mana buktinya? Mana buktinya? Lah ada banyak Mana? di sejarah buktinya? banyak. Mana buktinya? Banyak di sejarah justru lambang Siapakah? bulan Oke, itu nggak ada baik. di Quranmu. Bulan itu Nggak ada di langit. Quran tuh, Oke. Quran tuh nggak ada. Oke, nggak sekarang kasih dulu tahu bentar. lambang bulan. Bulan itu, tunggu dulu. Bulan itu ada di langit. Kamu sembah sekarang bulan mari, apa batu mari sih kita sebenarnya? buktikan Tuhan kau pemilik bulan atau tidak? Enggak, Yuk. kau sembah bulan apa batu? Bisa nggak? Sekarang ku tanya sama kau. Bisa nggak Antara kau dua itu buktikan kau jawab, Tuhan sembah kau bulan itu apa pemilik batu, bulan? kuculuk? Bisa nggak kau jawab? Kok kau kuculuk longor? Bisa nggak kau buktikan Tuhan kau Kau yang pemilik bego nggak bisa jawab. Ya udah, mari kita buktikan Tuhan ditanya kau yang kah marah nanya. pemilik bulan? Hah? Kau Hei, ditanya malah apakah Tuhan kau pemilik Jawab. bulan? Hei, bisa nggak? Hah? jawab goblok. Hei, kau yang goblok, longor, panas kau. Panas kau longor. Jawab. Coba jawab dulu. Dijawab, bukan nanya. Woi. Jawablah. Ya, kau Mampu buka kau? room nanya mulu, Hah? ditanya nggak Oke. bisa. Ku jawab di Ya, surah kenapa Al-An'am. ngikutin lambang Dia, Dewasin goblok? Ayo jawab. dia Allah, pencipta langit dan Nggak bumi. ada dalil di Quran. Dialah Allah, pencipta langit dan bumi, termasuk bulan. Bulan itu milik Tuhan kami, yaitu kenapa kau Allah. tiru lambangnya, Dah, goblok? siapa yang meniru? Siapa yang Ya, meniru? kalian, tolong. Ketika Tuhan kami yang memiliki bulan, berarti siapa yang meniru? Hah? Siapakah pemilik bulan? Iya, itu Siapa? lambang di Dewasin. itu. Siapakah pemilik bulan? Buktikan. Buktikan dulu. Berarti lambangnya kontol bisa juga. Buktikan dong. dulu siapa pemilik bulan itu. Tuhan Ya, berarti- kau atau Tuhan kami? Bisa nggak kau jawab? Ketika kau tidak bisa membuktikan, berarti orang-orang yang meniru. Bodoh, longor. Buktikan dulu kalau Tuhan kalian itu pemilik bulan. Buktikan dulu siapa pencipta langit dan bumi. Buktikan dulu, bos. Siapa pemilik bulan? Buktikan dulu. Itu dulu. Kalau buktikan, kau tadi mengatakan siapa tadi itu kan? Buktikan kalau dialah pemilik bulan, pemilik langit dan bumi. Buktikan. Jangan kau mengklaim kalau kau nggak bisa bukti. Kalau bapak tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Jadi Eh, gini ya udah teman-teman, izin bicara dulu untuk yang mau diskusi itu mohon ini ya bawa data terus teratur. Jangan orang ngomong dia ngomong juga gitu loh. Di sini kan buat edukasi, buat yang nyimak di bawah biar paham gitu. Silakan yang mau diskusi. Naik. Iya, betul. Mohon maaf ya untuk teman-teman OTN, kita berdiskusi itu by data ya, bukan untuk hujat menghujat ya. Ini soalnya Komal Api Jabo ini untuk edukasi semuanya. Jadi untuk OTN-OTN saudara-saudara OTN yang mau naik ke atas, bawa data, kita diskusi dengan baik dengan santun. Ya, silakan untuk teman-teman OTN naik ke atas, kita berdiskusi dengan data ya. Terus yang naik Buktikan. kan ya. Ya. Ini kita muslim semua di atas, silakan Bang Blender. Buktikan dulu Tuhan kalian pencipta langit dan bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi. Allah, Tuhan kami adalah zat yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Tuh, bukti. Tuhan kami pencipta langit dan bumi. Tuhan kamilah pemilik bulan tersebut. Nah sekarang buktikan. Buktikan dulu. Kalau tadi yang kau sampaikan, buktikan dia pencipta langit dan bumi. Kalau nggak mampu kau mengatakan, membuktikan siapa pencipta langit dan bumi, jangan mengklaim lah bos. Ya, paham kau? Buktikan. Tunjukkan datanya. Siapa pencipta langit dan bumi? Oten, kalau kau nggak bisa tunjukkan dalilnya, jangan kau mengklaim. Berarti orang-orang itu yang meniru. Meniru kami, paham kau? Mau itu lambangnya bulan, bintang, suka hati kami lah. Orang dan bumi, langit, bulan, hati kami lah. Mau kami buat apa? Longor. Suka hati kami. Mau kami buat lambangnya bulan, mau kami buat lambangnya bintang, suka hati kami lah. Namanya milik kami.
Bukan milik kau. Kalau milik kau tadi bolehlah kau komplain, longor. Kecuali tadi ada tertulis Tuhan kaulah pencipta langit dan bumi, baru boleh kau marah. Kalau kau nggak bisa membuktikan Tuhan kau pencipta langit dan bumi, jangan kau mengklaim, bos. Berarti punya kami tuh. Gila kali kau ah. Gila kau. Makanya tadi aku bilang Oten babi, babi Oten, Oten babi. Lebih keren babi daripada Oten, lebih keren anjing daripada Oten, lebih keren monyet daripada Oten. Monyet tidak punya akal, babi tidak punya akal, anjing tidak punya akal mereka. Binatang itu tidak punya akal, tapi mereka mampu berakal dan berpikir. Tidak pantas menyembah sesama binatang. Tidak, anjing tidak pantas dia menyembah sama anjing. Dia punya kesadaran diri, tidak pantas menyembah sama anjing. Kalian diberikan akal, diberikan kesadaran. Hei, akal berusi. Mampu kalian menyembah sesama manusia yang mati, dikutuk, ditelanjangi, dipukuli, diludahi, mayat. Tolol kali kalian, bodoh kali kalian. Memang dikasih akal pun nggak bisa berpikir. Memang binatang kalian, lebih parah daripada binatang. Bodoh kali kalian. Hati aja kalian bilang enggak aja. Iya. Debbie kabur ke roomnya Arom. Lebih keren binatang kan, lebih keren babi daripada kalian kan. Kalian babi nggak punya akal, kalian dikasih akal loh. Apa sih menyembah sama manusia? Sekarang mampukah kalian dibuat seperti Yesus? Nggak mau kalian. Coba kalian mati, ya. Kemudian ditelanjangi kalian, dipakaikan sempak yang koyak, terus dipoto, dipajang taruh rumah kalian. Mau nggak kalian? Mau nggak? Kutanya dulu kalian. Mau nggak kalian dibuat seperti Yesus? Ketika kalian mati atau bapak kau yang mati ditelanjangin, dipakaikan sempak saja yang koyak, udah, yang koyak depannya jadi nampak burungnya itu, udah dipoto, habis itu dipajangkan kayak salib itu, dipajangkan di ruang tamu. Mau nggak kalian? Mau nggak? Coba, mau nggak? Jangan Izin, Yesus Bang. saja kalian hinakan. Izin Bang, ada tamu. Ya, selamat pagi. Ya pagi A. Silakan A. Iya, aku mau tanya Blender ini dulu. Dia Blender, kau udah baca Bismillah nggak tadi sebelum ngomong? Aku baca aku tokoh. Mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang. Nah, itu aku baca tadi. Au. Nah, itu yang aku baca tadi. Blender, kau bilang orang babi, anjing, binatang, berarti kau mengatasnamakan Allahmu yang bilang seperti itu kau? Oh, enggak ada. Masa framing kau? Enggak ada. Blender. Apa? Kau buka Komal, ada di Komal bicara dari Islam, tapi kau maki-maki orang, berarti seperti itulah umat Islam. Maki-maki, aku memaki kepada orang yang menghujat Islam. Paham kau? Berarti kalau nggak menghujat aku nggak maki. Itu, Wajiblah ketika menghujat ku hajar. Oh tidak, ajab Kristen. Makanya siapa yang memulai? Kenapa kalian menghujat? Apa menghujat? Menghujatnya apa? Blender? Adab Kristen itu tokoh. Adab Kristen, tunjukkan sama kau ya. Adab Kristen ya. Ketika di dalam Bible kalian dikatakan bukan keturunan Adam, tetapi keturunan iblis. Udah? Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu. Nah, kemudian sifat-sifat iblis ataupun sifat-sifat di dalam diri kalian dijelaskan juga di dalam Bible kalian. Di mana? Di Roma 1 nomor 28 sampai dengan 32. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Theos, maka Theos menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Mereka orang-orang Kristen ini penuh dengan rupa-rupa kezoliman, kejahatan, keserakahan dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat dan kefasikan. Mereka ini orang-orang Kristen adalah pengumpat, pemfitnah, pembenci Theos, kurang ajar, congkak, sombong, pandai dalam kejahatan, tidak taat kepada orang tua, tidak berakal, tidak setia, tidak penyayang, dan tidak mengenal belas kasihan. Apa yang tertulis di dalam Bible ini
fakta di lapangan sesuai nggak teman-teman? Sesuai nggak kira-kira? Yang kita lihat oten-oten ini, hah? Sesuai kan? Apa yang tertulis di dalam Bible mereka? Mereka dikatakan keturunan iblis. Benar, datanya ada. Kemudian sifat-sifat mereka pun tertulis di dalam Bible mereka. Sesuai nggak apa yang tertulis? Sesuai, bos. Ya. Jadi bukan kaleng-kaleng, bos. Sesuai. Bener. Apa? Iya, iblis berkata, Tuhanku, karena engkau telah menyesatkanku, sungguh aku menjadikan kejahatan di bumi, dan sungguh aku akan menyesatkan mereka semua. Siapa yang disesatkan dalam hal izin ini? Oke, aku jawab. Yang disesatkan itu orang-orang Kristen. Kenapa? Kenapa disesatkan Allah? Ya berhak. Begini loh, Tuhan kami berhak mau menyesatkan siapa saja yang dia inginkan. Kenapa? Dialah yang menciptakan manusia, termasuk kau orang Kristen. Termasuk kalian oten-oten, Tuhan kami yang menciptakannya. Jadi suka hati dia mau menyesatkan siapa yang dia inginkan. Ketika kalian lebih menuhankan makhluk daripada Allah, maka Allah memberikan kesesatan kepada kalian. Paham kau? Hah? Ketika kau lebih memilih menuhankan makhluk daripada Allah, maka Allah memberikan kesesatan kepada kau, biar sekalian kau masuk neraka aja kau. Paham? Blender. Iblis agamanya apa, Blender? Hah? Iblis agamanya apa? Apa iblis agamanya? Mana ada agama iblis? Kau nggak aja kau. Kau lah iblisnya. Kau nggak tahu agama iblis apa? Nggak, kau iblis. Kau sekarang kau kan iblis. Agama apa? Kau nggak merasa iblis? Kau nggak merasa iblis? Kau nggak tahu apa agamanya iblis? Enggak. Kau kan iblis. Islam. Enggak, Kristen. Setahu aku Kristen iblis tuh. Makanya. Loh, kenapa? Itu kau belajar lah Al-Quran. Memang Kristen iblis itu. Blender. Kristen. Allahmu mengutus iblis untuk mari kita, ayo kita buktikan kalau kalian keturunan iblis. Mau? Ayo. Dulu, jadi kau jangan mengatakan kami iblis. Kau yang iblis. Mari kita buktikan kau keturunan iblis. Dengar dulu, Blender. Allahmu mengutus setan, mengutus iblis untuk menyesatkan manusia. Dan mampus kau situ. Setuju. Setuju kami, setuju. Setuju. Kemudian kedua, Nabi Muhammad memiliki iblis. Yang kepala bapak kau mana datanya? Monyet. Oke, sekarang kita giliran ya. Udah, sebelum kau mengklaim, mari kita buktikan kalau kalian keturunan iblis. Ya, jangan kau mengklaim. Ayo kita buktikan. Pertama, diam kau dulu. Kita buktikan dulu kau siapa yang iblis, monyet. Ya. Pertama, di Kejadian 2 nomor 17. Tuhanmu berkata kepada Hawa. Pada saat itu ya, hei, janganlah kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati, mampus, modar. Pertanyaannya, dimakan atau tidak buah itu? Jawab. Jawab lu. Hei. Tuhanmu berkata, janganlah kau makan buah yang baik dan buruk itu. Dia berkata kepada Hawa dan Adam, pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati, kata Tuhanmu. Pertanyaannya, dimakan atau tidak buah itu? Jawab apa? Biar kita buktikan siapa yang iblis. Hei, jawab. Dingdang, dingdang. Iblis mulai terbongkar, mulai jantungan. Ketika membongkar iblis mulai jantungan. Jawab lu. Blender. Dimakan atau tidak? Dengar dulu. Kau jawab dimakan atau tidak. Mari kita buktikan siapa yang iblis. Hei, jawab lu. Blender, kau dengar dulu. Kau jawab dulu. Mari kita buktikan. Jangan kau mengklaim siapa yang iblis. Mari kita buktikan siapa yang iblis. Jawab lu. Jawab, ya kau iblisnya. Makanya mari kita buktikan. Ketika Tuhanmu berkata seperti itu, apakah buah itu dimakan? Blender. Dimakan atau tidak buah itu? Satu-satu dulu kita bahas dulu. Ya udah, oke, baik. Gini, nggak apa-apa. Aku terima. Kau mengatakan kami iblis, nggak apa-apa. Sekarang mari kita buktikan ke kau. Gantian ya. Nggak, nanti dulu. Kau nggak punya. Nanti dulu, kau nggak punya dalil. Kau nggak punya dalil. Kau nggak punya dalil. Ini kita buktikan kau yang iblis.
Udah, kau jawab dulu. Kau jawab dulu, iblis. Apakah buah itu dimakan atau tidak? Jawab. Hah? Jawab, iblis. Sudah kau akui Islam itu iblis. Kau jawab dulu, dimakan atau tidak buah itu? Blender. Sudah kau akui Dimakan atau tidak, iblis? Takut kau terbongkar, kau iblis. Takut terbongkar kau iblis. Kau jawab dulu. Biar kita buktikan siapa yang keturunan iblis. Gak berani kau jawab? Hah? Gak berani kau jawab? Kau jawab dulu pertanyaan aku. Mari kita buktikan siapa yang keturunan iblis. Ketika Tuhan kau berkata di Kejadian 2 nomor 17, jangan kau makan buah yang baik dan buruk itu. Pada hari kau memakannya, pastilah engkau mati. Pertanyaannya, dimakan atau tidak buah itu? Tadi kan jawab dulu, sudah kau akui tadi. Dimakan atau tidak buah itu? Kita pastikan dulu satu-satu. Dimakan. Oke, sebelum aku menjawab, apa yang kau sampaikan di mana dalilnya? Tadi sudah kau akui kan kalau Islam itu iblis. Sebelum aku menjawab, di mana dalilnya kau mengatakan seperti itu? Silakan. Oke, biar ku bacakan ya. Di mana tertulis dalilnya? Biar ku bacakan. Tertulis di mana? Di mana? Di mana? Dengar dulu. Di mana? Tunggu dulu. Di mana datanya? Al-Sab 32. Dengar. Apa asap? Kau kebakaran pula asap-asap. Kau bilang apanya kau nih? Sesungguhnya. Asap-asap. Sesungguhnya, dengar dulu. Kata kami itu Allah bukan? Sesungguhnya kami sendiri orang-orang sesat. Allahmu orang sesat. Diam kau. Oke, ku jawab. Ku jawab ya. Allah ku jawab. Orang sesat. Woi, bisa ku jawab enggak? Hah? Kata kami dalam Al-Quran itu Allah. Bisa ku jawab enggak? Jawab. Hah? Jawab. Dalilnya tertulis di mana? Di mana dalilnya? Jangan kau suka-suka mute lah. Kau bertanya kau mute. Makanya di mana dalilnya? Al-Sapat ayat 32. Al-Sapat apa? 32. Al-Sapat. Apa sapat sifat wa ipat pula kau panggil sapat apanya kau nih? Yang mananya kau? Yang betul lah kau. Al-Sapat 32 kau buka. Sapat apa yang 32? Aduh makanya kau itu cuman kau bilang kau Islam kau enggak tahu kau. Bukan kau apanya kau sapat ikan sepat pula lagi kau bahas ini ikan sepat. Kau ngarang aja kau. Tadi asap lah. Kau percuma kau bilang kau debatur Islam ayat Al-Quran kau enggak tahu kau. Apa ayat Al-Quran apa? Belajar kau dikit belajar. Kenapa? Hah? Apa pertanyaan kau? Pertanyaan kau apa? Apa pertanyaan kau? Hah? Yang dikatakan kami ini siapa? Kami dalam Al-Quran kami Allah bukan? Mana? Allah bukan? Mana? Allah mana? Orang sesat ya. Mana buktinya? Mana buktinya? Apa sih? Mana buktinya Longor? Kau siapa di situ? Tertulis apa? Fa akhwainakum inna kunna ghawin. Sesungguhnya telah kami menyesatkan kamu karena apa? Karena kalian telah menuhankan makhluk daripada Allah, maka Allah menyesatkan bagi siapa yang dia inginkan. Udah jelas? Enggak jujur. Enggak jujur apa? Enggak jujur apa? Apa? Di mana pertanyaan kau? Enggak jujur kau Blender. Mana? Udah lu diem dulu. Ada nih MKC, silakan. MKC Hatuha sama Bang Blender atau Kang Chan, silakan. Jangan sama Bang Blender aja deh. Bang Chan nggak punya ilmu dia. Ya, suka-suka. Silakan KC. Apa ya? Hah? Siapa ya. Maksudnya lewat siapa? Bingung Blender, bingung. Siapa yang diikuti mau masuk surga lewat kamu? Mana ayatnya? Mana dalilnya? Lewat siapa? Tamat Blender, bingung. Enggak. Tunggu dulu. Kau tadi pertanyaan lewat siapa? Maksudnya pertanyaan kau? Lewat Walias. Lewat Walias. Kenapa?
Mengikuti siapa? Ikut Lewat walias. Iya, mengikuti siapa? Kau pertanyaan kau mengikuti siapa? Pertanyaan kau cemananya kau ini. Masuk surga lewat siapa? Lewat walias. Di mana ayatnya lewat walias? Dalil, oke. Dalil di surah Al-Kahfi 107. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanan lahum jannatul firdaus. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh memperoleh surga firdaus sebagai tempat tinggal. Al-Baqarah 82. Walladzina amanu wa amilus solihati alaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Selesai. Udah gantian, sekarang gak aku gantian ya. Sekarang kalian dinyatakan pasti masuk surga. Siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat serta mengikuti ajaran dan perintahnya, maka akan masuk ke dalam kerajaan surga. Benar? Benar. Oke, siapa yang percaya dan meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka konsekuensinya kemana? Ke neraka. Neraka, clear ya? Sepakat sampai di sini ya? Neraka, baik. Siapa yang mengajarkan dan memerintahkan kalian mati pakai jas, sepatu terbalik, yang kiri di kanan, kanan di kiri? Siapa? Hah, mampus. Dingdang, dang dingdang, dang dingdang, dang dingdang, dang dingdang, dang dingdang, dang ding. Apa? Mau tidak? Hah? Clear ya? Berarti Kristen masuk neraka, bos. Hei, udah sepakat? Tadi sudah sepakat. Kau mengatakan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya. Sedangkan Yesus memerintahkan untuk menyembah Allah. Siapa yang kalian sembah? Kamu kenal Allah di mana? Jelas. Siapa yang kalian sembah? Kedua, Yesus mati mengajarkan menggunakan kain lenan. Kenapa pakai jas? Oke, saya menyembah Yesus Allah, tidak ada. Yesus Allah. tidak. Kamu Allah enggak, jangan keluar-keluar jelas. Tunggu dulu, tadi tidak ada Yesus memerintahkan kalian mati pakai jas. Berarti kalian telah tidak mengikuti ajaran Yesus. Artinya kalian masuk neraka, clear ya? Masuk neraka Oten ya? Jas atau tidak, nggak ada urusan. Tadi manusia datang telanjang, balik pun telanjang. Tadi yang kita Itu pahami tergantung. kesepakatan. Oke, baik. Ya, apakah ada Yesus mengajarkan dan memerintahkan kalian ibadah gereja? Dingdang, dang dingdang, dang dingdang, dang dingdang, dang ding. Mana? Karena ada beritanya. Mana? Tadi udah sepakat ya? Tadi sudah kukunci kata-kata kuaci. Siapa yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, maka masuk neraka. Nah, apakah nggak apa-apa masuk neraka? Cuma tunjukkan Allah yang benar yang kamu sembah itu, tunjukkan supaya orang Kristen itu mengikuti ajaran gitu. Oke, berarti kau sudah sepakat nggak apa-apa masuk neraka Kristen? Nggak apa-apa, itu dulu. Nggak apa-apa karena neraka bukan urusan berarti Kristen semua kamu. Oke, berarti clear ya udah. Dengar ya. Kalau sudah kau mengakui Kristen semua masuk neraka, ngapain lagi kita bahas, bos? Tidak ada ayatnya orang Kristen masuk neraka. Kalau kamu ada ayatnya surat Maryam 71. Tidak. Tadi sudah aku jelaskan dalilnya dan kau tadi sudah sepakat. Kau sendiri yang mengatakan masuk neraka ketika tidak mengikuti ajaran. Nah, buktikan dulu di mana ada Yesus mengajarkan dan memerintahkan kalian ibadah gereja. Mana? Buktikan dulu. Tolong buktikan. Seperti apa? Yang masuk tolong buktikan. Yang beriman, cuma tanda. Tolong buktikan. Tadi sudah sepakat yang tidak mengikuti ajaran dan perintah. Apakah ada Yesus mengajarkan dan memerintahkan kalian ibadah ke gereja? Macet kau, berserak masuk neraka. Dingdang, dang dingdang, dang dingdang, dang dingdang, dang dingdang. Hancur, bawa blur. Izin ada tamu, Bang. Ya. Jelas ya? Kristen semuanya masuk neraka berdasarkan jawaban mereka sendiri. Tadi kita sudah sepakat, siapa yang mengimani percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat
tetapi tidak mengikuti ajaran dan perintahnya, konsekuensinya adalah neraka. Oke? Nah, apakah ada Yesus mengajarkan dan memerintahkan kalian ibadah di gereja? Kalau tidak ada, berarti kalian telah melanggar ajarannya, kalian masuk neraka. Dingdang, dang dingdang, dang dingdang, dang dingdang. Udah kabur bang orangnya. Kabur. Ini ada tamu. Ikut. Nah, ya. Cepet. Ya. Ikutilah itu cepet. Silakan bang. Ini saya Zaib. Ganti akun lu Pe. Salah orang itu. Udah, gak usah pura-pura lah, cepet. Udah paham kita. Cepet. Kau ya, di John 1 ayat 1, pada mulanya firman bersama-sama dengan Theos, firman telah Theos. John 1:14, firman telah menjadi manusia. Oke? Di antara dua dalil ini, antara firman dan pada mulanya, pertanyaannya, di balik sempak Yesus ada apa? Dingdang, dang dingdang. Kok dingdang, dang dingdang, dang dingdang. Jawab dulu lah. Di balik sempak Yesus ada apa? Dingdang, dang dingdang, dang dingdang, dang dingdang, dang dang dang. Saya kok. Jawab dulu. Jawab dulu. Jawab dulu. Enggak ada. Kau jawab dulu. Mampu enggak kau jawab? Dingdang, dang dingdang, dang dingdang, dang. Jawab dulu. Di balik sempak, jangan malu kau. Ya, kau jangan malu. Jawablah dulu. Kulit lah. Biar jelas. Kulit? Hah? Kulit apa kulit? Maksudnya? Kulit apa kulit? Kulit apa ini sekarang? Kulit lembu? Bahas. Ya kulit apa? Abang izin, ada Ustadz Hanafi abang. Maaf abang, izin. Ustadz Hanafi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya. Lanjut dulu. Mungkin Ustaz Hanafi tahu nih maksudnya nih kulit apa nih Ustaz, tahu nggak? Ya tahu. Nggak tahu juga. Ada nggak tahu juga kulit apa? Kita nggak tahu kulit apa. Kulit kacang, kulit pisang, kulit apa ini sekarang nih? Ya di balik pakaian manusia itu ada kulit. Masa gitu aja nggak paham apa? kau? Ya kulit apa? Kulit manusia lah. Kulit manusia? Maksudnya? Cumananya kulit manusia nih? Kulit itu kulit ya iyalah menutupin kan kita kulit. Ini aku pertanyaanku di balik sempak Yesus yang ditutupin itu. Kulit. Memang kulit lah kulit. Loh, cumananya kulit? Kulit apa sulit jawabnya? Tanya Sulit Bang apa Blender. kulit? Bang Blender tanya sama Cepet, teman-teman. Tuhan itu kan pencipta bukan? Tuhan ini cara Tuhan, nanti kau nggak bisa menjelaskan Tuhan. Oh, berarti kau bisa menjelaskan Tuhan. Definisi Bisa Tuhan apa? lah. Apa definisi Tuhan? Ya, Tuhan itu kan sesuatu yang diyakini, dipuja. Kalau menggunakan bahasa Indonesia. Iya, Tuhan itu pencipta bukan? Kalau menurut KBBI sesuatu yang diyakini, dipuja. Masa kau nggak dengar? KBBI satunya pencipta. KBBI. Iya, datanya tuh yang pas. Definisinya, Pencipta. kau baca, kau belajar lagi coba yang benar. Ya maksudnya Ya, gimana itu? definisi daripada Sesuatu- KBBI Tuhan itu apa? Ya sesuatu yang diyakini dan Dipuja, disembah oleh manusia sebagai Ya, maha apa- kuasa, maha perkasa, Ya. dan lain sebagainya. Apa sesuatu Merujuk itu? pada entitas tertinggi, pencipta Ya, Tuhan ini sesuatu pencipta. itu apa? Tuhan adalah pencipta alam semesta. Iya sesuatu itu apa? Apapun Ini itu, maksudnya sesuatu. Apapun itu. Apapun itu. Sudah. ya, pencipta dia. Berarti banyak Tuhan. Pertanyaannya, Tuhan itu pencipta burung atau Tuhan punya burung? Berarti banyak Tuhan lah. Berarti. Woi, Berarti yang gua tanya. nggak benar Woi. juga berarti referensi Woi. kita mengambil KBBI. Woi, gua ganti lo namanya Gocap bukan Cepek. Kuping kau setengah. Tuhan itu pencipta burung atau Tuhan punya burung? Hah? Nah, belagak budak kau. Makanya kau nggak ngerti Tuhan, bicara-bicara Tuhan tiap Iya, hari. Coba makanya. kenalkan dulu Tuhan. Ku turunin lagi. Tadi dari Cepek kembali kepada Gocap. Sekarang Jigo. Coba jelaskan dulu Ganti. Tuhan. Kenalkan dulu Tuhan. Jangan Gua bicara ganti ya, Tuhan, nggak siap. kenal Tuhan. Tuhan kenalkan. Tuhan itu pencipta Satu, Kristen. burung atau Tuhan punya burung? Makanya di dalam Islam itu tiada Tuhan dalam kalimat mulai. syahadat. Cepek ini kalau udah Makanya kalau kalian mau mengetahui Tuhan dengan yang mengetahui apa itu Tuhan. Makanya definisi Tuhan ada di Bibel.
Apa itu Tuhan? Tuhan itu yang menjadikan segala sesuatu, dan karena dia kita hidup. Itu ada di 1 Korintus 8 ayat 6. Siapa namanya Dan pencipta itu di Bible? wajar Di Bible itu cepet. Nama Tuhan itu siapa? kalian nggak ngerti Tuhan, jadi jangan bicara Tuhan. Aku tanya di Bible itu pencipta itu siapa namanya? Tuhan itu bukan siapa. Kalau siapa itu merujuk kepada sosok. Makanya Islam nggak ngerti Tuhan. Kau baca di posisi Amos 4 nomor 13. Siapa namanya pencipta Makanya kata siapa Woi, itu gua ganti merujuk lo dari mulai gimana cepet, ini. gocap, Makanya ustaz, aku jigo. aja ustaz kalian. Biar ku Jigo, ajari gue kalian. tanya Jigo, kau baca di Amos 4 nomor 13. Namanya pencipta itu siapa? Makanya momen perkenalan makanya model di kayak gini, Keluaran 3:14 ketika Musa Maaf dulu bertanya cepet, gue gak bisa bagaimana diskusi dengan model kayak lu dari dulu gak pernah sembuh-sembuh lu. Jigo gue ganti namanya lu, bukan cepet lagi lu. Diajak apa ngomong apa. Ya, makanya Tuhan itu pencipta burung atau Tuhan punya burung, dia bingung dia. Ya, giliran kita tanya nama pencipta itu ada di Amos 4 nomor 13. Diajak ngobrol apa dia ngoceh terus. Dari dulu itu nama cepet berubah jadi gocap, gocap berubah jadi jigo. Nah itu tuh cepet tuh namanya. Otak kosong namanya. Ya. Itu ya teman-teman. Itu namanya belajar. Belajar ranah diskusi itu yang ditanyanya apa. Runut apa yang ditanya. Jawab. Gitu loh. Kalau ditanya makanya dulu ada, sekarang namanya begini loh Ustaz, begini loh Ustaz. Sekarang adanya makanya itu tuh si jigo tuh. Ganti jangan cepet. Jigo aja jigo. Kebanyakan kalau cepet. Siapa lagi yang Kristen itu? Ya. Ustaz. Itu si Siapa? A monitor. A buka mute-nya A. Tuhan itu pencipta bukan? Emangnya Islam ada Tuhan? Tuhan itu pencipta bukan? Jawab dulu, emangnya Islam ada Tuhannya? Ada. Mana Tuhannya Islam? Allah. Woi, Tuhannya Islam tiada Tuhan, kau bilang tiada Tuhan. Iya, tidak ada Tuhan yang Hanya disembah Allah, sepantas-pantasnya, disembah sepantas-pantasnya Kalian tidak untuk kenal Tuhan, diibadahi tidak ada Tuhan sama kalian. kecuali Allah. Dan Tidak ada Allah itu Tuhan. adalah nama, ada di Bible Amos 4 nomor 13, namanya Allah. Namanya Allah. Ya di Bible itu. Allah itu kapan? Iya, kau baca dulu Bible, mau coba kau baca. Kau ada Bible nggak? Kau itu diskusi ada- ranahnya dengan cara Allah itu ada pada abad ke-6. emang model gini-gini Allah emang itu pantasnya ada kalau pada diskusi abad sama blender ke-6. ya. Yang begini-gini itu modelnya blender gitu. Nggak pantas sama kita, sama kancang nggak pantas. Allah itu ada pada abad ke-6. Iya iya, Allah ada di SOTmu. Bible. Di Bible itu kau baca tuh, yang kau bilang Bible lebih dulu, ada di Amos 4 nomor 13. Kau baca tuh. Allah SWT-mu itu Kau ada pada Bible abad nggak? ke-6, kawan. Kau ada Bible nggak? Kau ada Bible nggak? Bukan cuma Bible yang ada, Al-Quran pun ada sama aku. Ya, kau baca tuh di Amos 4 nomor 13. Kau baca dulu itu. Tanpa ku baca pun kau jangan ngambil narasi-narasi dari Bible. Allahmu itu ada Allah pada itu abad namanya, ke-6. namanya tuh Allah. Tunjukkan Allahmu. Tunjukkan Oke. di Al-Quranmu, Oke. Hah? Tunjukkan di Apakah Al-Quranmu. apakah sesuatu yang ada itu harus bisa dilihat? Dari mana kau percaya Allahmu itu? Allahmu itu ada Ya, dari mana? aku tanya sama abangku, apakah sesuatu yang ada itu harus bisa dilihat? Dari mana kau percaya sama Allahmu? Itu yang ada itu dilihat, harus Tidak berbentuk, harus dilihat, harus tidak berubah. harus dilihat. Makanya Tuhan menciptakan kita panca indera, nggak cuman mata, ada juga telinga. Bunyi-bunyian tuh nggak ada bentuknya, tapi bisa diketahui dengan panca indera telinga. Iya. Dari mana kau percaya kalau Allahmu ada? Aroma, dengar dulu abangku, biar pintar kau. Aroma itu nggak ada bunyinya, nggak ada bentuknya, bisa diketahui dengan hidung panca indera. Oke, Ya, oke, udah, manis, udah asam, kita- sekarang asin menjadi itu nggak pertanyaan ada itu. aromanya, nggak ada wanginya, nggak ada bunyinya, nggak ada bentuknya, bisa diketahui dengan namanya lidah. Kan tadi Panca sudah indera kujawab. lidah. Kan tadi sudah kujawab. Dari Senin, mana kau Selasa, percaya Rabu, Kamis, kalau- Jumat, Sabtu, kalau Minggu Allahmu itu nggak ada bentuknya, nggak ada suaranya, nggak ada wanginya, nggak ada rasanya. Itu bisa diketahui dengan cara diilmui namanya. Dari Sang mana pencipta, kau percaya sang pencipta, kalau abangku. Allahmu itu ada?
Oke. Dari mana kau percaya kalau Allahmu itu ada? Dengan cara diilmui ya bangku. Diilmu Makanya apa? kalimatnya fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka diilmuilah. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu tuh nggak ada bentuknya, nggak ada suaranya, nggak ada wanginya, ya toh? Nggak bisa dirasa. Tapi itu kita tahu bahwa hari itu ada. Paham? Tahu. Maka harus diilmu. Pertanyaannya gini, Abang A. Kalau Abang A itu bertanya, apa buktinya kalau Allah itu pencipta ada? Sama seperti kau bertanya sama bapak ibumu, Pak, Bu, buktikan kalau kau itu adalah ayah ibuku. Aku nggak pernah ngelihat kau lagi prikitiu bikin aku malamnya. Kalau kau memang bapak dan ibuku, buktikan kalau kau itu pada saat nikah kenapa nggak ngundang aku? Nah, sama seperti itu pertanyaannya. Kau jawab dulu pertanyaanku kawan. Dari mana kau yakini kalau Allahmu itu ada? Ya karena dia pencipta, adanya kita itu, adanya kita itu adanya sang pencipta, Bangku. Siapa pencipta itu emang? Allah. Allahmu aja pada abad ke-6 bagaimana dia menciptakan? Emang ini dunia ini, bumi ini diciptakan abad ke-6? Di Bible ada namanya Allah, Amos 4 nomor 13 kau baca. Bible, kawan, kau pakai Al-Quranmu, Surat At-Toha. Ayat berapa? 14. Coba di mana coba? Innani anallah. Fa'budni. La ilaha illallah. Ana fa'budni aqimis shalah li dzikri. Ada. Oke, sekarang sekarang saya tanya, di dalam At-Toha itu siapa yang berbicara dan kepada siapa? Allah menginformasikan kepada nabinya. Nabinya siapa? Nabi Muhammad. Di dalam At-Toha itu menceritakan siapa? Siapa yang berbicara kepada siapa? Iya, Allah mewahyukan kepada nabinya. Waduh, kok tolol banget sih kau itu. Gak apa-apa kalau saya dibilang tolol sama orang tolol nggak tersinggung. Saya dibilang gila sama orang gila nggak tersinggung. Ada orang gila di pasar ngatain saya gila, saya nggak tersinggung. Di situ menceritakan siapa? Apalagi kamu yang posisi beleng-beleng ngatain saya beleng-beleng. Di situ menceritakan kisah siapa? Coba kamu mangap dulu. Kalau udah kena Roh Kudus tuh enak gitu teman-teman. Kalau ranah diskusi begini tuh jangan panjang-panjang, habis waktu kita. Suruh mangap biar dapat ludah kudus. Ditanyanya apa, jawabnya apa? Tanya rasa soalnya. Bang jaga. Ini seorang itu. Apa, Deviat? Romantis. Mana lagi? Naiklah teman-teman Kristen yang maaf gitu loh, yang ranahnya tuh punya keilmuan, yang punya akademisi yang belajar, yang datang tuh ingin belajar. Biasakan kalau bertanya mendengarkan ketika dijawab. Dan kita Komal nggak mau kita mempertontonkan kebeleng-belengannya orang. Haram hukumnya umat Islam mempertontonkan aib orang lain. Haram umat Islam mempertontonkan aib orang lain. Maka Komal-komal ranah diskusi, apalagi ada yang sekarang sudah puasa, ada yang besok kayak saya besok puasa. Ya harus lebih baik, lebih bijak lagi menggunakan komal-komal. Jangan sampai kayaknya kita suka gitu ngelihat ada orang beleng-beleng terus kita kerjain gitu kan. Itu seakan-akan kita lagi menelanjangi orang di depan umum dengan kebeleng-belengannya. Nah gitu. Maka itu lebih santun, lebih bijak. Ada bertanya, jawab gitu. Teman-teman, Bang Blender lanjut. Aku Ya, teman-teman yang mau diskusi silahkan naik.
Untuk diskusi narasumber kita ada di atas. Aku parkun dulu nih. Lanjut Kang Chan atau yang lain. Nanti kalau ada yang naik turunin. Nggak apa-apa Bang Blender aja yang di atas. Sudah. Sudah jemur. Paulus, agamanya apa? Muslim. Muslim. Kenapa naik bang? Ada yang mau disampaikan? Gak ada, mau nyimak aja. Oh ya udah, izin turun di bawah aja ya bang. Teman-teman yang di bawah tap-tapnya ya, tap-tap sama love orange. Yang mau diskusi silahkan naik teman-teman. Minta permintaan aja. Kursi untuk Oten ya? Ya, Kak Erma? Kursi untuk Oten. Narasumber sudah ini. Ada itu 2 kursi untuk Oten. Iya. Silakan naik yang di bawah. Debu multi debu. Debu multi debu. Jangan dibuka dulu private-nya. Dari tadi ngocehnya di bawah. Iya. Nggak ada yang minta permintaan ini. Banyak padahal di bawah ya, Kristen. Private semua. Private Iya, nggak bisa dijambak. Kalian tuh kalau naik tuh bawa data teman-teman. Kita kan API Jabodetabek ini memang anti untuk menghujat. Jadi kalau misalnya kalian menghujat, udah pasti kita turunkan karena kita di sini tuh untuk mengedukasi baik yang Muslim maupun yang Kristen. Jadi kalau diskusi silahkan naik bawa data, begitu ya. Nggak ada nih Kak Erma yang mau naik nih. Kang Chan udah monitor belum Kang Chan? Dulu ya. Ganti kolor dulu. Nanti naik lagi insyaallah. Ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman, silahkan minta permintaan. Banyak padahal Kak Erma di bawah ini yang Kristen. Tapi nggak mau. Iya. Nggak mau dia private, nggak bisa dijambak. Ini juga lagi dicari ini. Silahkan naik, nggak apa-apa teman-teman. Asal diskusinya tuh teratur, ngomongnya gantian gitu kayak gitu. Kita narasumber di sini lengkap nih. Kalau kalian menghujat ada Bang Blender,
Hmm. Yuk, silahkan naik. Takut ya, mungkin Oten takut. Indah Sri, aku di jalan sebentar ya, soalnya lagi bawa kendaraan ya. Iya, Pak Ustadz, siap. Hati-hati, Pak Ustadz. Iya, Alhamdulillah terus Ustaz. silakan teman-teman. Immanuel, ya, Immanuel ini dia. Kalau ada Bang Blender lari dia. Kriptolinas. Selamat siang, Bang. Ya, selamat siang. Selamat siang. Kristen ya, Bang ya? Kristen ya. Betul, Ya, betul. silakan, Bang. Diskusi ya. Ya, apa yang saya bisa sumbangkan pikiran dan iman saya. Silakan. Bang Blender, monitor. Bang Blender. Sebentar ya, Bang ya. Ya. Abang lagi jauh dari perangkat Kasri. Oh gitu. Ya, abang Kalau lagi sana jauh dari nanti perangkat. lagi di jalan. Iya. Mau nanya apa, Bang? Nggak apa-apa, nanti mungkin sambil Pausan Hanapi. Saya nanya ya tentang Islam. Allah itu ada di mana? Ya. Allah ada di mana? Sebentar nih, ada abang kita. Bang Ardi, naik Bang Ardi. Masih pada sibuk. Bang Ardi. Lagi menunggu. Bentar ya, Bang. Ya. Iya, pada diem karena ini apa narasumber kita lagi di jalan. Sebentar, saya carikan narasumber lain ya. Tunggu ya.
Tunggu sebentar ya Bang Crypto Lens. Aku carikan. Siap. Iya nih, apa namanya? Lagi di jalan Pak Ustadz. Aku share ke Bang Zuma dulu. Yang di bawah bantu tapi ya teman-teman, biar komalnya kuat. Love oren. Bentar lagi Bang Suma, YouTube-nya sudah tayang ya. Dan keputusan itu tergantung kita masing-masing ya. Kalau kita anggap keputusan itu benar, kan diatur dalam undang-undang. Karena agama itu bukan kewajiban, Bang. Di negara kita ini agama adalah hak, bukan kewajiban. Kita berhak menentukan, memilih, menentukan agama apa yang harus kita anut. Kan begitu, Bang. Karena negara kita ini bukan negara agama, tapi negara konstitusi ya. Diatur berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku. Kan begitu, Bang. Jadi mau pindah itu ada masalah. Karena agama itu hak bukan kewajiban. Begitu, Bang Dal. Ya, silakan Bang Kenal, ada yang mau ditanyakan. Silakan. Atau yang lain dibawa. Atau Bang Ali, silakan. Mengamuk-ngamuk semua hotel di bawah. Disuruh naik kagak mau. Ya naik saja Bang, di sini kita diskusi santai. Ya. Naik aja. Bang Ali. Oh Bang Ali. Bang Ali pingsan dia. Pingsan. Betul. Saya sering sekali Bang, banyak yang WA saya, banyak yang DM saya, Bang, itu kajiannya Bang, khusus akademisi Bang, terlalu tinggi. Banyak yang nonton orang awam. Saya bilang memang sasaran saya bukan orang awam, sasaran saya akademisi, karena saya akademisi. Kan begitu. Yang nonton kita di bawah ini bisa jadi ada jenderal, ada polisi, ada jenderal polisi, ada jenderal TNI mungkin. Kan begitu, ada aparat hukum, ada cyber Polri mungkin yang pantau kita. Kan begitu. Banyak rupa-rupa yang nonton kita di bawah ini. Bisa jadi dia sarjana sosial, sarjana politik, sarjana hukum. Bahkan saya 2 hari ini Bang, saya diskusi dengan kawan-kawan Kristen yang berlatar belakang akademisi. Bahkan ada mahasiswa hukum itu semester 7. Saking dia tidak mampu mengkanter, akhirnya apa? Akhirnya premisnya mencari remis. Terakhir saya tanya, Anda paham dengan diskusi kita? Apa dia bilang, Bang, saya mahasiswa hukum, saya terus terang, agama itu tidak selaras dengan sains. Itu jawaban akhirnya. Jawaban itu adalah premis untuk mencari remis. Karena saya katakan Islam scientifically proven, terbukti secara ilmiah. Al-Quran, Islam, budaya Islam itu searah sejalan dengan ilmu pengetahuan. Dalam Islam kami diajar afalat takilun, kami diajar afalat tatafakarun, ya, berpikir, mengerti, berakal. Kami diperintahkan untuk berpikir dan berpikir untuk mengenal Islam. Karena tidak mampu lagi mengkantor, akhirnya dia katakan apa? Dia mencari sampaikan premis yang mencari remis.
agama tidak selaras dengan ilmu pengetahuan. Hanya itu, bayangkan mahasiswa hukum semester 7 begitu. Kan begitu. Kalau tidak mampu mengkanter ya argumen, ya tidak mampu mengendalikan situasi dialektika, akhirnya mencari remis. Kan begitu. Itu kan jawaban remis Bang dalam dunia akademisi. Agama adalah tidak selaras dengan sains, itu jawaban remis. Kan begitu. Islam tidak begitu. Islam searah sejalan dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Mulai dari ilmu kosmologi hingga environmental etik dijelaskan dalam Al-Quran. Ada ayatnya jelas, Al-Anbiya 30, ya Al-Rum ayat 41. Islam berbicara ilmu pengetahuan. Siapa bilang Islam tidak berbicara ilmu pengetahuan? Anda katakan Islam agama tidak searah sejalan dengan sains. Siapa bilang Islam berbicara ilmu pengetahuan? Saya meneliti Al-Quran, saya meneliti Bible, saya meneliti Manawa Dharma Sastra, saya meneliti Tripitaka. Satu-satunya kitab yang berbicara ilmu pengetahuan, ya, mulai dari kejadian bumi, kejadian alam, sampai alam itu dirusak oleh manusia hanya Al-Quran. Tapi penelitian kalian udah sampai di situ. Makanya kawan-kawan yang DM saya, saya kajiannya terlalu tinggi hanya untuk akademisi. Tapi saya katakan apa? Saya katakan sasaran saya akademisi. Kalau yang awam kan banyak, ada Bang Dalbo, ada yang lain, kan begitu. Saya banyak berbicara di ranah akademik karena memang basic saya di situ. Saya menyampaikan sesuai dengan amanat undang-undang, bebas berkumpul berserikat, bebas menyampaikan pendapat untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, tertuang dalam undang-undang dasar kita. Kan begitu. Untuk meluruskan apa yang salah. Nah, nanti Anda kaji apakah jalan pikiran saya lurus atau tidak, kan begitu. Tergantung pemahaman Anda. Anda mau terima atau tidak, yang jelas kami menyampaikan sesuai data dan fakta. Karena semua argumen saya berbasis data, berbasis ilmu pengetahuan. Kan begitu, itu poinnya di situ. Yang nonton kita ini bukan hanya jemaat biasa, bukan orang awam, banyak juga akademisi, banyak juga mahasiswa. Maka tempo hari yang sampaikan sama saya tuh, Bang, saya punya sepupu Bang juga sekolah di sekolah teologi, dia suka lihat Abang kalau bernarasi. Bayangkan itu. Penghujat-penghujat Islam ini katakan saya hoax, katakan saya ini. Justru banyak akademisi kalian yang suka saya bernarasi, bahkan berterima kasih. Karena saya menyampaikan dalam alur diskusi, saya menyampaikan satu kebenaran, saya menyampaikan bukti fakta data, saya menyampaikan dengan bahasa-bahasa akademik. Kan begitu. Saya menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang mereka dapat waktu mereka kuliah. Masuk akal dan masuk di otak mereka. Makanya mereka berterima kasih, mereka suka dengan narasi saya. Kenapa? Karena mereka berlatar belakang akademisi. Bukan berlatar belakang jemaat biasa yang hanya bisa menghujat, yang hanya hidup di bawah doktrin dogma pendeta. Kan begitu. Mungkin bisa dipahami mungkin maksud saya, kan begitu. Kan begitu. Bang Dalbo itu ada yang katakan tuh, typing bunda katanya. Bang Dalbo memang awam katanya. Itu kira-kira Bang. Itu banyak yang nonton kita loh, bukan hanya orang awam, banyak itu akademisi, orang-orang pintar, banyak itu Bang, ahli sejarah, ahli budaya. Kan begitu. Kenapa? Kenapa Bang kata? Itu ada yang tapping di bawah, katanya Bang Dalbo memang awam katanya. Dijawab dulu itu. Saya awam tapi banyak Kristen, pendetanya, pastornya kesurupan hadapi Dalbo. Betul. Tidak ada pendeta berani menghadapi saya. Jangankan kelas pendeta, PKPK aja, mulai dari si Robert, RK menolak saya. Edis lebih-lebih diblokir saya. Sekarang coba mana yang awam? Semua saya buat mencret CP, kiamat, mencret darah. Ayo. Iya, coba kau naik dulu Junedi, debat dengan Bang Dalbo ini. Coba naik dulu. Coba naik. Naik, kita berbicara sesembahan. Panggil semua pendetamu. Kita berbicara sesembahan. Nah, coba kau naik dulu Junedi, coba. Kita menyembah kepada Tuhan kita. Gimana?
Apa syaratnya yang harus kita persiapkan? Cuman saya, di mata saya ini, orang-orang Kristen ini mau pendetanya, mau pastornya, di mata saya ini lucu-lucuan aja. Lucu-lucuan. Betul ya. Iya, lucu-lucuan aja, nggak ada serius. Lucu-lucuan aja. Kenapa? Mereka ini apa yang dikatakan Bible lain pula yang dia katakan. Betul. Contoh, salah satu contoh, Yohanes 14 nomor 6. Padahal jelas-jelas imannya mentuhankan Yesus. Ya kan? Ini Makanya, perlu kita malu membawa data-data seperti ini. Makanya Kang Malu Dito tadi kita. bilang, curhat itu. Kang Dito curhat sama saya. Dia bilang, Bang Guto, Bang Guto tidak merasa kah kita downgrade? Saya bilang, loh, saya merasa itu. Makanya saya sampaikan, kita diskusi dengan mereka, kita bukan hanya loss tapi down. Kan begitu. Kalau makanya saya itu buka lintas kesurupan karena Kristen ini di mata saya ini lucu-lucuan lebih daripada Iya, banyak teman-teman anggota-anggota saya di bawah ini pandal boy hiburan itu kan di mata saya itu mereka hiburan. Saya debat dengan pendeta, debat dengan pastornya, bahkan S2-nya. Satu pertanyaan saja, biarkan saya bertanya dulu satu kali, kau mampu jawab saya. Anak kau S2, saya tanya, berdasarkan Markus 12, kata Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu segenap akalmu. Menurut Yesus, siapakah Tuhan yang patut dikasihi? Itu menurut Yesus, jangan menurut Kristen. Kalau menurut Kristen, pohon toge, sandal jepit bisa dikasihi, dituhankan. Yang menurut Yesus berdasarkan Markus 12, 30, 31 dan seterusnya. Siapakah Tuhan yang patut dikasihi? Itu. Apakah bisa dijawab? Memang lucu-lucu. Saya ingat tempo hari Matius yang masuk Islam juga ya. Yang tukang tambal ban itu. Dia bertanya sama pendetanya begini, Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta tidak beritakan Injil ke hutan? Marah Pak Pendetanya. Tanya Pak Matius, kenapa kau bilang begitu? Loh, kan ada tuh dalam Bible, beritakan Injil kepada segala makhluk. Loh, kan di hutan kan banyak makhluk. Ada capung katanya, ada gajah, ada singa. Marah itu Pendeta Lukas. Marah. Kemarin itu kan pendetanya sebelum pamen baru. Awalnya naik di saya. Karena itu pendeta Bang Goto, kalau naik di sini paling tinggi 3 kali itu enggak mau naik lagi. Paling tinggi 3 kali. Saya target itu termasuk Junaida. Junaida biasa rutin naik di sini, tidak mau naik lagi. Karena apa yang tercatat di dalam Bible lain yang Anda sampaikan. Ini membuktikan. Kan di awal saya itu kalau menghadapi mereka di awal, saya sengaja pura-pura ditipu. Mereka saya tahu bahwa mereka ini adalah ahli tipu menipu. Tetapi saya ini ahli juga pura-pura ditipu. Nah, kedua kalinya naik, ketiga kalinya saya bal-bali. Bahkan ada yang pendeta mengatakan, ini pertanyaan bandalbu ini bahaya loh. Ketika kau bertanya cara apa kita menyembah dengan Yesus, kok bahaya loh. AI saja nggak mampu jawab. Membuktikan pendeta ini menggunakan aplikasi AI. AI saja katanya tidak mampu jawab. Saja ya. Tanpa dia sadari pertanyaanmu ini Dalbo bahaya. Kau tanya saya akan jabarkan berdasarkan Al-Quran dan hadis masalah menyembah kepada Allah. Kau ditanya kau tuhankan Yesus, menyembah kau tidak tahu. Jangan dipakaikan dalil Pak Pendeta. Saya kasih porsi bebas. Jangan pakai dalil. Sekarang kau jawab aja saya sesuai seleramu. Enggak mampu juga. Saya suruh menjawab, kau jawab aja, termasuk Junaida saya suruh jawab itu sesuai dengan seleramu. Kau karang-karang sendirilah cara menyembah Yesus bagaimana. Kau karang-karang sendiri. Kalau Junaida dia jawab, kita harus mengasihi.
Orang Hindu Pak tanpa mengenal Yesus mengasihi. Orang Buddha bahkan ateis sekaligus tanpa mengenal Yesus mereka mengasihi. Coba. Ya memang banyak Ajarkan sekali coba. kesalahannya Bang dalam Bible itu banyak sekali ya budaya Kristen banyak sekali kesalahannya. Dari sisi gramatikal saya sudah hancur-hancuran itu. Bayangkan 6.577 kesalahan terjemahan Bible yang tidak kanonik itu luar biasa itu Bang. Gini, Bible banyak kesalahan terjemah. Tetapi enggak masalah. Oten tidak mempermasalahkan karena Oten nanti mengubah. Dia ubah sendiri itu kesalahan itu. Inilah keunggulan Oten. Ya kalau kita kan, kitalah yang diatur oleh Tuhan. Kalau mereka beda, mereka lah yang mengatur Tuhan. Salah satu contoh, ya Yohanes 14 nomor 6. Padahal kanda Paulus sendiri mencatat loh di dalam Efesus 2:18. Karena oleh Dia kita berdua, kita kedua pihak dalam satu roh, peroleh jalan masuk kepada Bapa. Itu sama. Efesus 2 nomor 18. Kanda Paulus ini luar biasa loh. Enggak pernah kanda Paulus ini ketika dia mengalami kesulitan, dia berdoa kepada Yesus, tidak pernah. Dia berdoa kepada Tuhan Allah, Allah Bapa. Dia berdoa kepada Allah Bapa. KPR 16 23 27. Itu. Nah, mereka ini diajarkan oleh Yesus doa Bapa kami di surga. Bukan doa Yesus kami di surga, bukan. Matius 6:19. Iya. Lalu kalian mau menyembah kepada Yesus. Yesus sendiri mengajarkan kalian doa Bapa kami di surga. Apakah bunyinya di situ doa Yesus di surga? Enggak, doa Bapa kami di surga, doa Yesus kami di surga. Enggak begitu bunyinya. Jadi Nggak bisa bahasa Indonesia ya. Nggak bisa bahasa Indonesia. Inilah letak lucu-lucunya Kristen. Bahasa Indonesia dia ubah, tambah-tambah dia ubah. Siapa Yesus? Tuhan. Bapa Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Kan dongo. Tapi kalau ditanya Bunda Karyana, kalau ditanya Bunda Karyana itu pasti beda jawabannya. Bunda Karyana, Bapak Tuhan, ya Tuhan. Yesus Tuhan, ya Tuhan. Roh Kudus bukan Tuhan. Kata Bunda Karyana. Jadi dua Tuhannya Bunda. Iya dua. Sama kemarin. Aduh. Iya masih Juneda ini Juneda. Nah, inilah Juneda ini nggak mau naik di tempat saya karena setiap dia bawa data saya balik. Ini buktinya Yesus Tuhan. Aku dan Bapa adalah satu. Saya tanya, Bang Goto, Roh Kudus kemana? Roh Kudus kemana? Roh Kudusnya kemana? Ke pasar Bang. Aku dan Bapa adalah satu. Saya tanya Roh Kudus kemana? Ke pasar. Roh Kudus itu adalah Yesus. Nah, menarik ini. Dia katakan Roh Kudus itu adalah Yesus itu. Rohnya Yesus itu adalah Roh Kudus. Berarti Yesus ini yang menghamili Maria. Matius 1. Itu tercatat Maria mengandung dari Roh Kudus. Ya kan? Ya. Mau lari kemana? Ekornya saya injak. Jadi itulah intinya ya. Kadangkala ada tawaran, padahal bos sekali-kali lah kajian Islam di Komalmu. Saya di masjid. Bahkan mungkin besok ya saya itikaf dulu selama 3 hari. Karena ada sahabat kita dari Kalimantan. Ya itikaf di masjid di sini. Besok insya Allah saya jalan. Untuk karena di sini bukan tempat kajian Islam, bukan. Yang mendengarkan paling sebagian tuyul. Tuyul ini mengolok-olok, sedangkan Al-Quran Allah menyatakan ketika Al-Quran diolok-olok maka palingkan pembicaraan baru. Artinya bukalah bahasa yang baru, karena yang kita hadapi tuyul gereja. Nah, sedangkan tuyul gereja ini jangankan Al-Quran, coba berani mereka mengatakan Al-Quran ini kontradiksi, disuruh baca kagak bisa. Disuruh baca kagak bisa. Coba berani mengeluarkan narasi bahwa Al-Quran ini kontradiksi. Begitu ditampilkan dibaca Dinda, enggak bisa baca.
pelongo. Ya kan. Tapi saya mengerti hal itu karena kanda Paulus melarang mereka berpikir. Karena mereka ini adalah keturunan-keturunan dewa, maka tidak boleh berpikir. Nah, kenapa mereka ini dilarang berpikir? Tak kala mereka berpikir, mereka baru sadar. Selama ini sadar mereka kalau mereka berpikir ini sadar. Wah, ternyata selama ini saya menyembah sesama manusia. Karena mereka tidak berpikir, ya, berdasarkan KPR 1729, sehingga mereka ini nggak mengetahui siapa yang layak dituhankan. Benarkah Tuhan ini Yesus? Apalagi ketika kita berbicara manfaat faedah, apa pengaruh Yesus? Ya, peradaban dunia ini. Apa manfaatnya dia Tuhan ini menjadi manusia? Coba manfaatnya apa? Kita boleh kan berasumsi, oh pembegal itu digebukin, mungkin ini tutorial ini dari Yesus ini pada saat dia digebukin, ya kan? Itu karena tidak ada manfaatnya sama sekali, nggak ada. Kadang-kala mereka mengatakan uceling ini membatasi kekuasaan Tuhan. Ya oke, kita ikuti narasi mereka. Oke, uceling ini membatasi kekuasaan Tuhan. Nah, setelah dia menjadi manusia, dia bisa apa? Dia bisa apa? Setelah Tuhan jadi manusia, dia bisa apa? Di mana kekuasaannya? Paling lari di firman. Larinya ke firman. Difitnah lagi Yesus ini adalah firman, padahal Yesus tidak pernah mengaku firman. Justru Yesus mengatakan di dalam Lukas 8:21, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku telah kusampaikan kepada mereka. Siapa yang diutus Bapa, dialah yang menyampaikan firman. Ini buktinya firman ini ucapan dari Tuhan. Tetapi ucapan Tuhan ini berbeda dengan kita berucap. Jangan kau bayangkan ucapan Tuhan itu sama dengan kita berucap, tidak. Beda. Tuh. Jadi jangan terlalu kepedean Kristen. Di mata saya kalian ini adalah badut. Jangankan kelas jemaat. Pendetamu aja, pastormu aja saya buat badut dia. Makanya nggak ada yang berani yang naik di sini pendeta-pendeta itu. Paling yang naik di sini oten mabok baru keluar dari warung tua. Ya, halus. Karena saya lah yang lebih memahami sisi Bibelnya, teologi Bibel saya pahami. Ya, lanjut. Ya, Bang Ali, silakan Bang Ali. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Bang Ali. Silakan. Bang Ali ini pingsan dia. Baik. Aku ingin bertanya dengan Bang Goto. Tolong jelaskan tentang magisterium yang senantiasa menjadi patokan daripada orang-orang Kristen ini untuk melawan kita. Artinya magisterium itu terkadang bertentangan. Pemahaman magisterium itu bertentangan dengan yang tertulis. Ya, saya minta kepada Bang Goto tolong dijelaskan tentang konsep magisterium itu. Apakah itu doktrin yang dikonsep oleh gereja atau gimana? Oke. Jadi gini Bang, sebenarnya kalau ditanyakan kepada saya, kan saya dulu itu mantan Protestan. Kalau magisterium itu tepatnya Bang Ali tanya kepada Katolik, karena magisterium itu hak Katolik ya. Jadi magisterium itu garis besarnya itu adalah teori ya, dan praktek yang dasarnya memang dari aturan gereja Katolik. Jadi seseorang hanya bisa menyampaikan firman itu harus melalui program magisterium. Tidak boleh ngajar kalau tidak melalui. Sebenarnya ini harus ditanyakan kepada Katolik ya. Kalau saya garis besarnya saya hanya menyampaikan ya, karena saya bukan basic Katolik, saya basic Protestan. Magisterium itu tidak ada bedanya dengan sola-sola itu sebenarnya. Jadi harus kita melalui pendidikan dulu Bang. Ada pembelajaran, ada standarisasi dari gereja Katolik untuk menjadi seorang pengajar Katolik. Jadi semuanya harus melewati magisterium.
kan begitu. Nah, kalau dulu di zaman Martin Luther semuanya pengajar Kristen harus dulu lolos sekolah sola, istilahnya pendidikan sola, 5 sola atau pilar dasar iman Protestan, sola scriptura, sola gratia, sola Christus, ya itu harus ditamatkan dulu dalam pendidikan zaman Martin Luther dulu, kan begitu. Nah, kalau magisterium ini kan baru ada bang, nanti di awal-awal abad ya, masuk abad ke-20 baru dia ada magisterium itu, Bang Ali. Jadi memang Katolik mengeluarkan peraturan ketat mulai dari teori praktek magisterium itu harus dijalani dulu untuk menjadi seorang pengajar Katolik. Jadi ini sebenarnya konsep dogma, konsep yang disampaikan ya atau dimasukkan ke dalam struktur gereja Katolik. Dalam penguasaan Bible itu sendiri, kitab suci dan budaya Katolik harus melalui program magisterium untuk melakukan pengajaran gitu ya, untuk menyampaikan pesan dari budaya Katolik kepada publik. Begitu kira-kira Bang Ali. Oke, saya ambil kesimpulan berarti magisterium ini suatu pola yang digunakan oleh gereja untuk menyampaikan atau memberikan pendidik-pendidik mereka doktrin atau doktrin untuk menyampaikan misi gereja, kan gitu. Iya, misi menyampaikan yang pesan. mereka emban yaitu menjadikan Yesus Tuhan dan menjadikan Yesus juga sebagai 100% manusia yang nete, kan gitu. Oke. Iya betul. Jadi Iya. diajar dulu bang, ada programnya. Magisterium itu program, Iya. teori praktiknya itu program supaya program bisa yang mengajar. digunakan Jadi tidak kepada boleh. program yang digunakan untuk para pendeta untuk melakukan misi penyampaian atau penegasan misi gereja, bukan misi Tuhan ya, misi gereja, di mana bentukan-bentukan gereja inilah yang harus dipolarisasi untuk bisa diterima oleh masyarakat, betul kan? Iya. Oke. Oke, Junaidi, kamu naiklah. Ya, nggak perlu kamu di bawah itu. Saya tahu kok. Sasaran pemurtatan yang kamu katakan bukan murtad mereka. Mereka masih orang-orang awam, orang-orang primitif yang kamu jadikan sasaran daripada si sukumu. Aku tahu kok di Kalimantan Barat ini. Ya. Kenapa ajaran Kristen bisa diterima cepat? Karena mereka tidak menolak apa-apa tradisi yang dilakukan oleh penduduk setempat, keprimitifan yang terjadi di dalam kesukuan itu. Ayo naik, kita bantah. Ya, orang-orang suku-suku primitif lah yang menjadi sasaran daripada kristenisasi. Kalau orang-orang cerdas, mustahil kamu bisa. Karena nggak mungkin kamu akan menjual kepada orang-orang yang sekolah. Ya, orang-orang yang berpikiran logis. Nggak mungkin kamu bisa menjual Tuhan yang bersempat. Bang Ali. Ya. Bang Ali. Ya, Pak. Berarti orang bodoh memurtadkan orang bodoh. Betul. Betul. Jadi sesama mereka saling membodohin, kan gitu. Membodohi. Orang bodoh membodohi orang bodoh. Ya itu. Junaidi ini kan orang Kalimantan Barat juga nih. Ya, dari Kecamatan Landa. Dekat juga dengan aku nih. Nah. Jadi gitu ya, Junaidi. Saya mau bertanya, Bang. Iya. Termasuk Bang Goto, Bang Ali, kita sharing-sharing aja. Di dalam Matius 5 nomor 17, Yesus kan menggenapi Taurat. Kira-kira apa sih yang kekurangan Taurat ini sehingga Yesus menggenapi Taurat? Apa yang digenapi? Silakan. Karena belum ada yang bisa jawab ini, mau pendeta, pastor tuh nggak ada yang bisa jawab. Silakan. Ya, kalau menurut Yesus artinya menggenapi makna di situ, artinya melaksanakan sepenuhnya. Ya kan, karena ada yang ganjil tentu ada yang menggenapi kan, ada yang genap. Ya. Artinya dia di sini melaksanakan sepenuhnya daripada hukum Taurat, itu makna yang menggenapi. Tetapi bagi Kristen menciptakan satu ayat lagi, memberikan pengampunan dosa dengan cara menggantung nyawa atau membunuh, melanggar hukum Taurat. Itu. Jangan asumsi lah Bang Ali, nggak boleh asumsi. Ya, jelas adanya pelanggaran kepada hukum Tuhan mendatangkan keselamatan dan penebusan dosa.
Nah itu Ini yang aku ayatnya. tanya. Kan Melakukan ucapan pelanggaran untuk menebus dosa. Nah, itu aja apanya singkatnya. Tidak, maksudnya kan Yesus mengatakan, aku datang untuk menggenapi Taurat. Kira-kira apa yang digenapi? Jangan asumsi lah. Iya, bisa dikatakan berbeda paham daripada Yesus. Menggenapi maksudnya di situ melaksanakan sepenuhnya. Makanya Yesus tidak datang untuk meniadakan. Jelas dari kata-katanya, bukan untuk meniadakan, melainkan menggenapi, artinya melaksanakan sepenuhnya. Bahkan dia mengatakan setitik iota pun tidak ditiadakan daripada hukum Taurat. Jelas Yesus tidak pernah akan meniadakan setitik iota daripada hukum Taurat. Jelas itu bagi Yesus. Tetapi bagi orang Kristen harus melanggar hukum Taurat karena hukum Taurat itu adalah kutukan. Jadi dengan kematian Yesus, Yesus harus mati untuk sebagai manusia terkutuk untuk menanggalkan kutuk hukum Taurat dengan cara mati sebagai manusia. Jadi itu Galatia 3:13, Galatia 3 nomor 10, Efesus 2:15 ya. Begitu saudara. Saya masih boleh jelaskan Bang Darbo ya, apa yang digenapi Yesus. Jadi begini ya, dalam Matius 5 ayat 17, 18, 19 Yesus kan menegaskan, jangan kamu menyangka, ini dia berbicara ya kepada orang Farisi, jangan kamu menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, aku datang untuk menggenapinya. Kan begitu ya kata Matius 5:17 ya. Di sini Yesus itu menjawab sangkaan dari realita yang terjadi di masa itu. Kan Yesus ini Yesus disangka oleh orang Farisi meniadakan hukum Taurat. Kan begitu. Yesus itu menjawab sesuai realita. Kenapa? Karena yang terjadi di masa itu banyak petinggi-petinggi Farisi dan Saduki ya, ahli-ahli Taurat yang menguasai sistem peribadatan atau yang disebut dengan kursi Musa, itu melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran Taurat dalam budaya Yahudi ya, terutama dalam mazhab Hillel atau mazhab Beth Hillel ya, mazhab yang dianut Yesus ya. 613 mispot yang tergabung dalam syariat Yahudi ya, yang disebut dengan hukum halakah, itu banyak diantaranya tidak dijalankan oleh orang-orang Farisi ya. Bahkan Yesus katakan mereka merusak ini menurut adat istiadat nenek moyang mereka. Kan begitu kata Yesus kepada orang-orang Farisi. Yang perlu kita pahami di sini bersama ya, kata menggenapi kan menurut definisi KBBI itu melengkapi apa yang belum ada. Kan begitu, melaksanakan, melakukan, melengkapi apa yang belum ada. Kan begitu. Sekarang apa yang dipertanyakan Yesus? Apa ya jawaban Yesus ya kepada Farisi? Ya kan begitu. Pertanyaan yang timbul ya kepada Yesus, apa yang Yesus genapi? Kan begitu Bang Dalbo ya, seperti pertanyaan Bang Dalbo. Sebenarnya ya Yesus itu menjawab sesuai realita. Kenapa? Karena Farisi, Saduki pada masa itu menghilangkan sebagian peraturan-peraturan yang terkandung dalam 613 misport, lalu menggantinya dengan adat istiadat. Nah, inilah yang digenapi Yesus ya. Ketika orang-orang Farisi menghilangkan sebagian hukum ya, karena mencari uang ya, mencari kekayaan, Yesus datang untuk menyempurnakan kembali hukum-hukum yang telah dihilangkan oleh Yahudi tersebut. Itu poinnya di situ. Kan ada beberapa peristiwa itu Yesus mengecam mereka dengan mengatakan mereka keturunan ular beludak ya. Dia bahkan mengutip kitab Yesaya ya, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya tetapi hatinya jauh daripada aku. Maksudnya bangsa ini memuliakan Allah dengan bibirnya tetapi hatinya jauh daripada aku. Percuma mereka beribadah kepadaku, tetapi ajaran yang mereka ajarkan, tanda kutip ya, ajaran yang mereka ajarkan adalah perintah manusia. Garis bawahi itu ajaran yang mereka ajarkan. Jadi Yahudi menghilangkan esensi hukum Taurat lalu menggantinya dengan perintah-perintah manusia. Kan begitu. Nah, contoh perpuluhan itu tidak mesti lagi dijalankan. Tapi Farisi pada saat itu kan perpuluhan untuk aja. Kan begitu ya. Tapi pada masa itu banyak yang ditarik dari orang-orang dari masyarakat ya atas perintah birokrasi Roma.
Jadi mereka mengambil perpuluhan, mereka mengambilnya bukan untuk diserahkan ke janda-janda miskin, tapi mereka memakainya untuk kepentingan pribadi. Ini yang Yesus maksudkan. Dihilangkan hukum-hukum ini oleh mereka, mereka ganti ya. Yesus datang menyempurnakannya. Contoh apalagi? Tidak boleh melakukan kebisingan atau keributan atau apapun itu yang ada di sekitar bait Allah. Tidak boleh itu dalam 613 Mizmor. Tapi pada kenyataannya mereka berjualan sampai Yesus marah. Yesus membulak-balikan mejanya tuh. Kambingnya ditendangin sama Yesus tuh. Inilah hukum-hukum inilah yang Yesus katakan dihilangkan. Ya, Yesus datang kembali menyempurnakannya. Ketika dilarang berjualan di samping rumah ibadah, ya, orang Farisi melakukannya untuk mencari keuntungan. Pengikut Farisi melakukannya. Datang Yesus membongkar mejanya, membongkar kursinya. Itu yang dikatakan digenapi. Yesus datang untuk menggenapi, menulis ulang, menyampaikan ulang untuk mencari keuntungan. Menuduh Yesus justru membatalkan Taurat. Tidak, Yesus datang menggenapinya. Yesus itu diutus di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, untuk domba-domba yang tersesat, yang hilang dari bangsa Israel. Sekarang pemaknaan kata-kata domba tersesat, domba hilang itu apa? Yang mereka ini yang berjual di samping ibadah. Itu yang kalau ada orang sakit tidak dibantu. Itu yang Tapi begini Bang Oto. begitu. Ya, silakan. Di dalam Matius, Yesus sendiri mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah kepada musuhmu. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah ini belum ditampar kok ngamuk dia ya. Ya, betul. Mana harus kita pegang ajaran Yesus ini. Di lain sisi dia mengobrak-abrik jualan orang ini. Kalau ada yang pinjol di sana, rugi dia. Betul. Ya rugi kan. Dia sendirian mengajarkan di dalam Matius, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka. Betul. Kok tiba-tiba orang nggak salah cari duit, ya kan? Cari duit kan diobrak-abrik lah segala. Jadi tuh kalau ayat itu Jangan marah lah, Junedi, jangan marah. Lanjut Bang Oto. Itu ketika Yesus katakan bahwa kasihlah musuhmu dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu, sudah katakan kalau pipi kanan ditampar, berilah juga pipi kiri ditampar, berilah juga pipi kanan. Jadi begini, Yesus berbicara di dalam konteks perjuangan. Jadi pada masa itu kan ada 4 faksi yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Israel pada bangsa Roma ya. Ada namanya Farisi, Saduki, Selot dengan Eseni. Yesus ini berdiri di faksi Eseni yang menganut mazhab Hillel ya. Jadi mazhab Hillel ini Bang, ajaran dari Habib Hillel, mazhab Hillel ya. Ini mengutamakan ajaran kasih ya. Maksud Yesus itu begini ya. Pada masa itu bangsa Israel itu ada tekanan besar dari Roma ya. Tekanan itu merujuk pada lembaga keagamaan mereka atau merujuk kepada komunitas-komunitas agama di masa itu. Masih Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka menganiaya kamu. Maksudnya ketika ada tekanan ya di masa itu, ya bukan di masa sekarang, di masa itu orang-orang yang merasa ditekan itu tidak boleh membenci Roma pada masa itu. Kan begitu, makanya ketika ditanya sama orang Farisi, Yesus apakah kita bisa memberi pajak gitu kepada kaisar? Kan Yesus langsung mengangkat uang, dia angkat uang, dia bilang gambar siapa ini? Ya. Lalu Yesus katakan, ini gambar kaisar kan? Ya, berilah kepada kaisar ya yang menjadi hak kaisar, berilah kepada Tuhan yang menjadi hak Tuhan. Nah, ini kan Farisi menjebak Yesus untuk mengatakan bahwa Yesus itu makar. Kan begitu terhadap kaisar Roma. Tapi Yesus katakan apa? Bayarlah pajak kepada kaisar. Yesus mengajar itu. Kan begitu. Maksudnya ketika di masa itu orang-orang Israel mengalami tekanan besar dari bangsa Roma, ajaran Yesus jangan membalas tekanan mereka dengan tekanan. Makanya dikatakan kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Penyampaian pesan Yesus dalam narasi Yesus itu tidak terlepas dari realita yang terjadi di masa itu, di mana penuh dengan intrik-intrik politik.
Kan begitu. Berilah pipi Tidak, keempat. masalahnya ini Bang Goto. Dia mengajarkan kasih-kasih. Tapi apa yang diajarkan lain yang dilakukan. Ibaratnya di Konoha. Lain yang dibicarakan, lain yang dia lakukan. Sama halnya ini. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat. Penjual ini tidak berbuat jahat. Dia cari nafkah. Kok dianiaya, kok dibongkar. Artinya ucapan ajaran Yesus ini, kasih-kasih ini gugur sebelum bertempur. Itu hanya di masa itu aja Bang Baldo. Di masa itu saja, karena apa, Yesus kan hanya diutus untuk bangsa Israel ya, bukan untuk seluruh bumi. Ya, Matius 19 ayat yang ke-24 ya. Jadi Yesus itu hanya berbicara tentang realita ya. Konteks pembicaraannya itu hanya tentang realita yang terjadi di masa itu. Jadi bukan di luar bangsa Israel. Karena Yesus itu berusaha menyaingi pemikiran Farisi yang menggunakan 613 misprot, tapi justru menyalahkan atau bahkan menghilangkan aturan-aturan yang ada di situ. Jadi Yesus itu hanya hanya melakukan pengimbangan jalan pemikiran. Begitu kira-kira Bang Dalbo. Kalau perintah itu kita mau ikuti sekarang sudah tidak bisa, karena pasti sudah kadaluarsa. Karena perintah itu hanya berlaku di masa Yesus ketika Yesus hidup. Begitu. Tidak. Gini Bang Goto. Yesus kan mengajarkan kasih. Kasihilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah melawan orang yang berbuat jahat. Ya oke, berbicara masa itu di Bani Israel di Yerusalem. Cuma persoalannya ini penjual ini kan tidak melakukan kejahatan. Adapun dia mengganggu kan harus dikasihi. Kalau perlu didoakan. Nah ini malah diobrak artinya bertentangan dengan ucapannya sendiri. Apa yang diucapkannya itu lain yang dilakukan. Ya. Ya, betul. Ya, terkesan kontradiksi. Ya. Memang terkesan kontradiksi, tapi yang perlu kita pahami Bang, di masa itu tekanan luar biasa itu dilakukan bangsa Roma terhadap bangsa Israel. Jadi petinggi-petinggi agama itu Bang tidak berani ya untuk melawan ya instruksi-instruksi langsung dari yang menyangkut ya lembaga keagamaan, karena ada intervensi birokrasi Roma kepada lembaga-lembaga keagamaan pada masa itu, khususnya yang menganut mazhab Hillel dengan mazhab Bet Shammai. Jadi dulu itu Bang ada dua mazhab aliran besar ya yang paling disegani di Israel, yaitu mazhab Bet Hillel dan Bet Shammai. Ya, kalau Bet Shammai itu aturannya terlalu keras Bang. Ini yang dianut oleh Farisi. Kalau Bet Hillel itu aturannya sedikit baik ya, karena mengutamakan ajaran kasih. Ya, jadi ini yang disampaikan Yesus kepada mereka. Jadi antara mazhab Shammai dengan mazhab Hillel itu sedikit berbeda jalan pemikiran. Nah, yang disampaikan Yesus itu berasal dari mazhab Hillel. Ya, ketika kita di bawah tekanan ya, kita jangan langsung memberontak, mesti ada waktu untuk kita memberontak. Dan ini diikuti oleh bangsa Israel. Ya, mazhab Hillel ini diikuti, buktinya nanti 30 tahun setelah Yesus naik ke langit, dinyatakan naik ke langit, baru Israel memberontak. Pada masa Yesus dan semua guru-guru Hillel itu melarang orang Israel untuk membalas perlakuan Roma. Kenapa? Karena kalau pada saat Roma punya kekuatan full lalu dilakukan penekanan terhadap bangsa Israel belum bisa apa-apa, akhirnya dilakukan genosida. Jadi pikiran Yesus luas, kan begitu. Kalau dilakukan genosida, maka bukan hanya orang yang ditempel yang di kiri kanan, bukan 1-2 orang, tapi seluruh bangsa Israel akan musnah ketika dilakukan genosida. Nah, ini yang dicegah oleh Yesus. Jangan sampai Anda melawan Roma, karena Roma itu punya kekuatan full untuk menghancurkan bangsa kita. Itu poinnya. Situ. Jadi ketika Roma datang marah-marah ke rumah Anda karena Anda tidak bayar pajak, Anda belum sanggup bayar pajak, jangan dilawan. Kalau Anda membunuh sang penagih pajak itu, maka satu bangsa akan mati. Gara-gara satu orang prajurit Roma yang menagih pajak ke rumah Anda, lalu Anda membunuhnya, ya, maka yang terjadi kematian pada satu bangsa.
Bahkan Yesus mengajar kalau ditempeleng pipi kiri kananmu, kasih juga pipi kiri. Itu maksudnya supaya biar satu orang saja yang biar satu orang saja yang yang menerima akibat karena tidak bayar pajak, daripada satu bangsa harus mati gara-gara melawan prajurit Roma. Itu maksudnya pada masa itu, Bang Dalbo. Silakan. Berarti nggak pantas Yesus ini dikatakan juru selamat, karena hanya menghadapi begitu saja dia gemetaran. Iya, kan itu ayat-ayat salah itu. Artinya dia memilih ditampar. Iya, ayat salah itu. Jauh berbeda dengan Musa kan? Jauh. Iya, Musa berani. Ini melawang dia. Ini seharusnya digelarkan ini juru lari ya, mungkin ya cocoknya. Juru lari. Bukan Memang kan ayat itu salah, Bang. Matius 28 kan itu, Matius 28 itu ayat 18 itu ayat salah itu ya. Itu ayat baru masuk di abad kelima itu. Tidak, maksudnya gelarnya ini sebagai juru selamat, mungkin cocoknya juru lari. Iya, kan dia Kalau Musa kan fakta, dia juru selamat. Salut Bang Gutu, aku baru dengar dari Bang Gutu penjelasan yang tadi ya mengenai Yesus ngobrak-ngabrik itu, sama yang tentang yang kasih pipi kanan pipi kiri. Ya, betul, betul. Memang betul, Bang Gutu betul. Cuman Bang Gutu kayaknya yang baru menyampaikan lanjut ini. dulu, saya mau beli rokok dulu. Tunggu dulu Bang Bejo. Lanjut dulu. Ya. Oke. Mau beli rokok Lanjut Bang Gutu, lanjut Bang Gutu. Ya, itu sejarah Bang ya. Dipelajari dalam sejarah gereja. Jadi ketika Yesus menyampaikan itu, Yesus menyampaikan pesan, jangan dulu melawan karena kekuatan Roma pada saat itu full. Coba pikir ya, kita pakai logika saja. Bagaimana kalau penagih pajak dari Roma itu datang lalu Anda memukulnya karena Anda tidak sanggup bayar pajak? Gara-gara satu orang prajurit Roma Anda tekan, bahkan Anda bunuh mungkin gara-gara menagih pajak. Akhirnya satu bangsa dilakukan genosida. Yesus berpikir luas. Makanya kalau datang penagih pajak itu karena Anda salah sendiri, Anda tidak bayar pajak. Kalau Anda ditampar pipi kiri, maka kasih pipi kanan. Kan begitu tradisi Roma. Kalau Anda tidak bayar pajak, ya ditampar lah Anda sama prajurit Roma. Itu kan akibat kesalahan Anda. Jangan sampai gara-gara kesalahan Anda satu bangsa kita ini mati di genosida. Itu maksud Yesus. Dan itu terkait sama yang nubuatan Imam Kayafas kan, bahwasannya untuk mengorbankan satu orang daripada, kan sama kan, itu terkait di situ kan. Iya, betul. Mending kita korbankan satu orang daripada mati seluruh bangsa. Akhirnya Yesus yang dikorbankan, kan begitu. Iya. Kan begitu. Itu penjelasannya betul. Kadang tentang itu mereka malu, nggak berani mereka mengungkapkan apa yang, karena mereka nggak paham kali ya. Nggak paham. Kalau profesor mereka, dokter ya, minimal dokter ya, magister ya, S3 atau S2, S3, mereka paham sebenarnya situasi dan kondisi pada saat itu. Mereka tahu, Bang. Saya yakin mereka tahu. Kenapa? Karena pembelajaran mereka sudah sampai di situ. Kecuali kalau yang serta satu ya. Nah, satu itu mungkin belum sampai di situ. Kan hanya bedanya itu setiap sekolah teologi ya Bang, itu ada kurikulum yang berbeda-beda. Maksudnya ada mata-mata kuliah yang mungkin di ini sama, di sana tidak, begitu. Beda-beda Bang. Ya, beda-beda. Pendalamannya beda-beda. Studi dalamnya, studi deep learningnya berbeda-beda. Begitu. Nah, kalau yang saya sampaikan tadi ya itu memang begitu. Begitu posisinya pada masa itu. Tidak bisa. Coba kalau penagih pajak datang ke rumah Anda pada masa itu, lalu Anda marah-marah, ditampar. Nah, kalau Anda ditampar, Anda membalas, tunggu, nanti satu keluarga Anda akan mati itu. Kan begitu. Siapa yang berani melawan prajurit Roma pada masa itu? Sedangkan Yesus pun aja diarak keliling itu. Bayangkan. Punya pengikut 10.000 orang. Kalau Yesus saja yang punya pengikut 10.000 orang berkata begitu, apalagi kalian yang cuma pengikut 10-20 orang. Yesus punya pengikut, Yesus dari faksi Eseni, dari Mazhab Hillel, punya pengikut 10.000 orang. Pada saat itu yang punya pengikut 10.000 orang saja tidak berani lawan Roma. Apalagi yang punya sedikit pengikut. Kalau lihat-lihat baca sejarah, lihat nonton film Bang itu Kaisar Roma kejam loh Bang. Prajurit Roma kejam itu. Kalau Anda melawan sedikit langsung dibantai masa itu. Betul. Mereka sangat amat ganas itu, dan sangat brutal ya. Memang terlihat dari pasukan perangnya dan bagaimana persenjataan mereka itu bukan untuk membunuh saja, tapi untuk penyiksaan yang mereka lakukan. Iya, mereka menyiksa Bang, pajak saja. Kalau Anda tidak bayar, selesai Anda ditempeleng dulu.
Kalau Anda melawan ya selesai. Finalnya selesai Anda itu. Bukan hanya Anda, tetangga Anda bisa jadi sasaran. Nah, Yesus berpikir luas. Jadi katakan kasihlah musuhmu.